Ahmad, mau Ya, Bu. minta tolong, slide 1 sudah dibuka belum? Ke Mary coba, Bu. Ke Mary. Japri ya, Bu ya. Udah live YouTube. Oke. Nanti moderatornya siapa, Mas? Dengan ada Bu Yunika di sini dan Felicia dari siswa kami. Oke. Halo, Bu Yunika. Halo, Pak Ansari. Ya, Saya nanti Ibu Bu Yunika yang akan memandu acara berarti ya. Iya, benar. Oke. Satu lagi Felicia ya. Halo, Felicia. Semuanya masih ini ya, WFH sekarang ya berarti. Work from home. Sekolah online ya. Iya, betul, Pak. Iya. Sama sih, kita juga di kantor juga masuknya shift-shiftan, ada yang 25%, kadang 100% harus di rumah. Kemarin saya sempat positif, Wow, tapi 1 hari negatif. kayak itu dong Pak, Maya siapa itu? Iya, Mamanya Al Eldul. iya. Cuma mungkin karena ini ya Bu ya. Jadi waktu kemarin saya vaksin ya. Saya dapat vaksin kemarin, jadwal vaksin. Setelah saya vaksin itu terkonfirmasi besoknya saya positif, habis swab juga hari itu. Oh, Cuma nggak yakin. Mungkin saya nggak tahu, tiba-tiba ada feeling mau swab ulang, pas swab ulang negatif. Apakah vaksinnya itu bekerja atau memang imunnya kuat atau swabnya yang salah, nggak tahu nih. Jadi ya sekarang banyak waspada lah, virusnya benar-benar ada dan semakin hari semakin banyak teman yang kena juga. Jadi mending di rumah aja lah, serius. Kita untuk pembicara pertama berarti saya Bu ya. Iya, Pak. Oke. Pertama dan utama, Pak. Terima kasih loh ya, fotonya gede banget di poster. Itu ada teman saya juga di situ, Jesse. Jesse itu kawan saya juga, Putri Pariwisata kan? oh iya. Iya, betul. Iya, kawan juga. Kaget kemarin kok bisa satu frame, saya juga nggak tahu. Kayaknya emang yang nentuin panitianya. Ini temanya lebih ke entrepreneurship kan? Pandemik, ya kan? Iya, Jadi betul. bagaimana keluar di masa pandemik ini dari sisi kreatif dan inovatif tentunya. Ntar kabarin aja ya kalau udah mau mulai ya, teman-teman. Iya, Pak. Kita mulai sekarang? Boleh? Boleh, oke. Oke. Selamat pagi. Halo Felicia, selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Ini udah mulai ya? Kita sudah mulai. Udah live ini? Mm-mm. Wah, cepet banget. Aduh, oke. Kita perkenalin diri kita dulu aja kali ya, Miss. Soalnya aku yakin banget teman-teman kita, adik-adik, dan beberapa guru yang lain juga pasti banyak yang belum kenal sama kita. Gimana? Iya, betul. Boleh? Oke. Mulai dari Felicia dulu ya. Lempar-lemparan. Oke, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu guru, kakak-kakak dan adik-adik. Kembali lagi nih dengan saya Felicia Pangabean dan juga guru yang sangat kita kasihi yaitu Ibu Yunika. Oke. Iya. Kaget banget ya. Biasanya tuh yang jadi MC kan guru-guru bahasa Indonesia, bimbingan konseling. Loh, ini matematika. Benar. Kita nanti bukannya belajar tentang produktif, malah belajar aljabar lagi sama Miss.
Aduh, Enggak lah. Matematika kan juga erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, Felis. asik. Bagaimana mengoptimalkan sesuatu. Jadi jangan khawatir, walaupun nanti mungkin ada nilai-nilai matematikanya, tapi tetap produktif. Oh Gimana, iya, Felis asik ya? bener, Wis, bener, Wis. Benar-benar. Tapi kayaknya sebelum kita masuk ke inti acaranya, Miss harus mimpin ke dalam doa dulu deh, Miss. Biar Iya, semua boleh. lancar. Supaya kita semua diberkati. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi terkasih serta Pak Ansari, marilah kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapak untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh menyelenggarakan acara workshop pada hari ini dengan pertolongan-Mu. Ya Bapak, kami mohon penyertaan-Mu sehingga semua acara yang kami jalankan pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah jaringan, berkatilah juga listrik serta hal-hal yang mendukung lancarnya pelaksanaan acara hari ini sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Berkatilah juga para pembicara sehingga boleh memberikan pencerahan kepada kami untuk tetap produktif di saat pandemi saat ini. Di atas segalanya ya Bapa, ampunkanlah segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Asik. Sekarang kayaknya biar kita nggak gimana-gimana banget, aku pengen tahu deh, Miss. Miss udah mandi belum, Miss? Udah dong, Felis. Aduh, saya merasa tersindir loh. Saya pikir semuanya pada belum mandi. Ya, sebenarnya masih wangi kok, Miss. Kemarin saya mandi malam soalnya. Dia masih wangi. Gitu. Jadi Felis belum mandi? Miss, ini kita live loh, Miss. Jangan ngomongin mandi dong. Oke. Aku Sis masih wangi. Aku pakai parfum banyak di ketek aku kemarin, Miss. Oke. Selanjutnya kita ngapain dulu nih, Miss? Kayaknya Oke. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi karena tema kita pada pagi hari ini adalah produktif in pandemic, jadi bagaimana kita tetap produktif walaupun kita dalam situasi saat ini yang sedang tidak mudah. Kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa yang nanti akan memberikan kita inspirasi, pencerahan, serta hal-hal yang membuat kita tetap produktif di era yang tidak mudah ini. Felis, tahu nggak siapa pembicara kita? Sebentar, Miss. Oh, okay. Kayaknya Miss lupa itunya deh, Miss. Rundown. Masih ada yang belum loh. Sebelum kita ke perkenalan ke apa namanya pembicaranya, kita harus mendengarkan kata sambutan dulu nih. Kata sambutannya. Oh iya, betul. Maaf ya Supaya... Felis ya. Grogi banget saya. Juga grogi loh. Deg-degan gemeteran kaki saya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari kepala sekolah kita yang cantik dan jelita ini. Yaitu, silahkan Ibu Rugun. Mic-nya belum dinyalain, Bu. Masih di mute, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Yunika dan Felicia yang juga Tuhan berikan anugerah kecantikan yang luar biasa. Ini semua adalah anugerah Tuhan, ya. Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan pencerahan bagaimana kita tetap produktif di masa pandemi. Ya, yang saya hormati Pak Ansari Kadir yang sudah hadir dari Sang Pisang ya Pak ya, untuk bisa menjadi narasumber dan juga untuk Bapak Ibu yang nanti di Kapita Selekta akan hadir untuk membantu anak-anak kami membuka wawasan baru bagaimana produktif di masa pandemi sekarang. Itu ada 13 Kapita Selekta yang akan diikuti oleh anak-anak kami dari kelas 10, 11, 12 dan juga ada undangan dari siswa-siswa SMP Sumarekon Bekasi kelas 8. Selamat datang buat anak-anak kami terkasih dari SMP. Terima kasih untuk SMP masih mau terus kita bekerja sama setiap tahun membekali anak-anak kita untuk sesuatu yang sangat berguna bagi mereka di masa depan. Terima kasih juga kepada Pak Matias sebagai PIC pada tahun ini yang sudah mempersiapkan dengan baik bersama dengan panitia, Bapak Ibu Guru,
Miss Rugun masih ada, Miss? Waduh, seperti ada kendala jaringan nih. Gimana dong, Memian? Kita mau tunggu dulu atau kita langsung ke acara selanjutnya, Felis? Kayaknya bentar lagi ke DC deh. Oh iya bener. Oke lah, ya udah. Kita lanjut aja ya, Miss. Oke. Karena kita sudah mendengarkan kata sambutan dari Miss Rugun. Terima kasih ya Miss Rugun atas kata sambutannya. Memian, abis ini kita kan mau dengerin narasumber kita. Memian, kira-kira tahu nggak sih apa ciri-cirinya Kak Ansari Akadir? Aduh, aku salah nyebut, aku terlalu grogi. Ini Kak Ari. Aduh, apa Miss tahu itunya ciri-cirinya sebelum saya bacain CV-nya? Yang pasti orangnya sangat inovatif, lalu kemudian inspiratif, dan keren pastinya. Makin penasaran nggak sih, Felis? Kayaknya Miss menyembunyikan sesuatu nih, Miss. Aduh, bahaya. Miss, jangan lupa, pembicara kita ini gantengnya bukan main. Oh iya, betul. Bagus banget. Ganteng. Boleh dibungkus sama siapa aja. Oke. Karena kita sudah kedatangan Kak Arinya, tapi sebelum kita lanjut, aku bakal bacain dulu CV-nya nih. Karena CV-nya dalam bahasa Inggris, jadi aku bakal bacain dalam bahasa Inggris biar sekolah kita kayak sekolah internasional. Karena pembicaranya juga internasional kan? Gimana, Miss? Nggak apa-apa kan? Boleh. Oke, silakan, Felis. Oke. Jadi Kak Ansari ini known as the Chief Marketing Officer of GK Hebat. He handles some cases related to below the line and above the line of marketing. He graduated from Polytechnic Bandung in Management Marketing and Trisakti School of Communication Media in Visual Communication Design. It is very relatable with the concept of marketing idea. He also won the Yamaha Marketing Idea National Competition on 2010. Aside from those, he also got qualified certificate from Australian Marketing Institute as a digital event manager and digital event marketer on 2020. And 3 facts about him are, he's a Chief Marketing Officer GK Hebat, co-founder of Tenak Kopi, and the co-founder of Sang Pisang. Apa nih? Nggak putus-putus kan? Okay. He's also a co-founder of Sang Pisang, which is very common among us teenagers and a food blogger. Gimana, Miss? Tertarik gak tuh, Miss? Udah co-founder marketing officer GK, co-founder Sang Pisang, co-founder Ternak Kopi juga pula. Di usia yang sangat muda ya, Felis ya. Di usia yang sangat muda sudah melakukan banyak hal. Saya jadi makin kepo nih. Iya, karena kita udah gak sabar dengerin apa sih cerita di baliknya dan gimana caranya. Mendingan kita langsung aja persembahkan waktunya kita ke Kak Ari. Silahkan, Pak Ari. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman yang ada di sini. Terima kasih kepada kepala sekolah dari SMA Kristen Penabur Semarkan Bekasi, Bu Rugun. Terima kasih kepada Bu Evi, Bu Yunika, Felicia juga yang sudah sangat atraktif sekali pagi ini. Semangatnya luar biasa. Kayaknya sudah menyebar ke semua teman-temannya yang sudah menyaksikan tayangan live di YouTube ya. Kalau nggak salah ya Felicia ya. Live di YouTube. Makanya tadi saya lihat kok pesertanya cuma 7 orang. Ternyata 7 ini panitia ya. Live-nya ada di YouTube. Baiklah, semoga pagi ini kita bisa memberikan inspirasi ya. Jadi saya di sini tuh akan menceritakan tentang success story dan sedikit pengalaman kepada teman-teman dan adik-adik semuanya yang menonton kegiatan ini. Jadi ini sangat mahal sekali karena materi yang dibawakan hari ini itu tidak akan ada dibawakan oleh pemateri lainnya. Karena ini merupakan pengalaman pribadi dan merupakan sebuah experience lah yang sudah dialami di dunia kerja, baik itu di dunia entrepreneur. Baik, untuk mengefisienkan waktu saya langsung mulai saja ya. Bisa dikasih, boleh aku yang share materinya, Evelis? Boleh banget. Boleh banget ya. Oke. Co-hostnya bisa dipindahin ke aku? Thank you.
Oke. Wah. Nah, sudah pada sarapan semuanya? Sudah, Kak. Ya, Kak Ansari. Sudah ya. Kalau enggak, saya kirimkan yang ayam. Halo, jadi tak kenal maka tak sayang, kita perkenalkan dulu ya. Pembicara hari ini adalah saya selaku Ari, jadi panggil Ari saja. Saat ini sebagai co-founder dari Sampisang dan Ternak Kopi juga, dan juga sebagai marketing director dari holding company kita, namanya PT Harapan Bangsa Kita. Kalian bisa lihat Instagram saya di @arie5888. Karena nanti di akhir sesi saya ada kuis untuk 2 orang pemenang yang bisa jawab pertanyaan. Makanya hari ini coba fokus untuk mengikuti seminar ini karena akan ada 2 orang yang beruntung mendapatkan voucher GoPay senilai 200.000 masing-masing 100.000. Jadi pertanyaan yang akan saya berikan di akhir sesi seminar ini. Oke, kita langsung lanjut. Ada video singkat yang akan saya berikan. Mudah-mudahan suaranya bisa kedengeran ya. Jadi saya sebenarnya kelahiran tahun 90, umur 30 tahun saat ini, dan pendidikan terakhir di Universitas Trisakti, sekarang lanjut lagi di Universitas Said mengambil Magister Manajemen S2, dan terakhir bekerja di PT Yamaha Indonesia Motor dan Indomobil, dan sempat menjadi CEO dari PT Sangkadir Indonesia, merupakan perusahaan saya sendiri bersama Kaisang, dan akhirnya kita membuka satu perusahaan baru lagi, anak perusahaan namanya PT Sampisang Indonesia, dan kita perluas cabangnya ke Malaysia, dan sekarang kita buka Ternak Kopi dan beberapa brand di bawah GK Hebat. Nah, ini pendidikan saya memulai pendidikan itu tahun 2002, kemudian 2005 lanjut lagi di SMP Negeri 2 dan sempat ke Bandung 2010 dan melanjutkan S1 di Universitas Trisakti, dan sekarang melanjutkan S2 di Universitas Said sebagai Magister Manajemen. Kemudian dulu seorang praktisi. Jadi Kak Ari ini bukanlah seorang pengusaha yang pure, tiba-tiba jadi pengusaha setelah lulus kuliah. Jadi Kak Ari setelah lulus kuliah itu sempat bekerja di perusahaan multi company, yaitu Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Jadi ceritanya panjang. Dulu saya bukan seorang mahasiswa yang baik lah kalau orang bilang, karena waktu kuliah Kak Ari itu sempat 3 kali ganti jurusan, sempat di jurusan teknologi informatika, kemudian sempat di jurusan logistik bisnis, dan terakhir di jurusan pemasaran adik-adik. Jadi ini yang membuat orang kaget, kok bisa sampai keterima di perusahaan besar, sedangkan 3 kali ganti jurusan tidak punya prinsip. Nah, bukan ya, bedakan antara tidak punya prinsip sama tidak menemukan passion. Jadi ketika Kak Ari berada di posisi kuliah itu, Kak Ari tidak menemukan jurusan yang tepat. Nah, ketika Kak Ari menemukan jurusan yang tepat, itu di jurusan pemasaran, karena sesuai dengan passionnya Kak Ari. Jadi buat adik-adik di sini, sebelum melanjutkan kuliah, tentukan dulu minat kalian tuh ada di mana. Jangan sampai kayak saya dulu, saya harus 3 kali ganti jurusan dalam waktu 3 tahun. Dan itu mengakibatkan saya hampir nggak lulus D3 waktu itu. Karena saya nggak mengikuti kuliah dengan baik dan banyak kuliah saya yang bolong. Tapi karena saya orangnya pantang menyerah, tidak mudah putus asa, kemudian saya juga sebagai orang yang merasa dari daerah, harus berjuang di kampung orang. Nah, waktu itu saya mengejar itu dengan cara, ya saya punya prinsip nothing impossible lah. Semuanya pasti bisa terjadi gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Akhirnya Kak Ari memulai untuk mengikuti lomba Yamaha Marketing Idea. Lomba ini sebenarnya nggak bisa diikutin oleh mahasiswa D3 lah. Karena memang untuk lomba ini tuh hanya bisa diikuti oleh mahasiswa S1. Tapi ya kita nggak tahu kalau kita nggak coba ya. If you never try, you will never know kan. Kalau kamu nggak berani mencoba, kamu nggak tahu. Dan akhirnya Kak Ari ikut. Dan ternyata Kak Ari juara 3 nasional dari 4.000 peserta se-Indonesia. Dan akhirnya Kak Ari diterima di umur 21 tahun itu bekerja di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebagai junior marketing promotion waktu itu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, Kak Ari mulai improve dan akhirnya di umur 25 tahun beberapa kali memberikan penghargaan buat Yamaha, dan di umur 25 tahun di Yamaha, di umur 28 tahun direkrut di perusahaan mobil
sebagai senior manager, handle beberapa dealer waktu itu, dan akhirnya Kak Ari memutuskan untuk resign. Nah, di sini kita mulai bercerita ya sedikit ya. Kenapa Kak Ari resign? Karena waktu Kak Ari bekerja dulu, Kak Ari itu sempat buat usaha. Ada usaha baju, ada usaha refleksi, ada usaha tambak udang, ada usaha minuman, ada usaha macam-macam lah. Tapi itu semuanya gagal. Ada 12 usaha yang aku bangun dan semuanya gagal. Nah, kenapa demikian? Karena Kak Ari nggak fokus antara pengen menjadi pengusaha atau pengen menjadi seorang profesional. Nah, life is choice. Hidup itu pilihan. Jadi ketika kalian ingin menentukan sesuatu setelah kalian lulus nanti, setelah nanti kalian lulus kuliah, itu kalian harus menentukan apakah kalian ingin menjadi pengusaha atau ingin bekerja dulu baru jadi pengusaha atau pengen bekerja saja mencari karir gitu loh. Karena kita nggak bisa mengambil dua pilihan sekaligus. Kalau misalnya kita ingin menjadi seorang dosen, ya udah kita jadi dosen aja. Kalau kita ingin menjadi seorang PNS, ya udah kita menjadi PNS yang baik. Karena kenapa? Ketika kita memilih untuk dua status sekaligus atau dua profesi sekaligus, itu nggak akan fokus dan akan mengalami kejadian seperti Kak Ari, 12 kali gagal. Akhirnya Kak Ari resign, meninggalkan 2 digit gaji, 8 tahun kerja sebagai senior manager, ditinggalkan untuk membuka gerobak pisang di tahun 2018. Ini Kak Ari sendiri yang desain, foundernya Kak Ari sendiri, CEO-nya Kak Ari sendiri, finance-nya Kak Ari sendiri, accounting-nya Kak Ari sendiri, HRD-nya Kak Ari sendiri, marketing-nya Kak Ari sendiri, semuanya Kak Ari sendiri. Walau bisnis ini kecil dan hanya pisang goreng, tapi ini bisnis saya sendiri. 1 cabang, lokasi Jakarta Pusat, Cempaka Putih, nama brand itu Raja Pisang Kremes, dan omsetnya itu masih 300.000 per hari. Nah, ini saya mengambil keputusan yang benar-benar berat, berani mengambil resiko. Dengan sisa gaji seadanya waktu itu, dan mulai untuk membuka satu usaha di pinggir jalan. Tapi ternyata keberuntungan tidak memihak, karena di tahun 2018 juga gerobak ini hilang dicuri orang. Dan ini membuat saya sangat terpukul waktu itu. Saya punya dendam positif di dalam diri saya, bahwa saya harus sukses. Karena gerobak itu waktu itu adalah merupakan satu-satunya mata pencaharian saya setelah saya berhenti dari perusahaan, di mana saya punya niat untuk menjadi seorang pengusaha. Ternyata 6 bulan pertama itu berhasil, bulan ke-7 ternyata gerobaknya dicuri sama orang. Dan akhirnya saya nggak patah semangat. Saya masih punya pemikiran untuk membuat sebuah konsep yang kreatif dan inovatif, mencari investor sebanyak mungkin, dan saya berharap akan ada investor untuk membiayai bisnis saya waktu itu. Nah, akhirnya ternyata cuma dalam waktu 2 tahun, pisang tersebut bisa menjadi seperti ini. Nah, ceritanya seperti apa ya, nanti akan saya ceritain. Prosesnya bagaimana sih cara membuat UMKM naik kelas. Jadi singkat cerita, ketika gerobak itu hilang, saya ketemu kurang lebih 30 investor. Investor ke-28 itu ada namanya Domex, dan investor ke-30 itu Kaisang Pangarep. Jadi 28 kali saya ditolak, ke-29 kalinya saya bawa proposal bisnis itu diterima, tapi dia hanya menawarkan hanya pendanaan tanpa ada pendampingan. Nah, ketika saya bertemu dengan sosok anak muda dari Singapura, namanya Kaisang Pangarep, dia melihat konsep dan melihat cerita saya begitu luar biasa, akhirnya dia bersedia untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari perusahaan ini. Dan itulah yang disebut dengan perjuangan yang tidak ada sia-sia. Ketika kita mau berusaha, selalu ada jalan. Saya selalu punya prinsip, if you never try, you will never know. Ketika kamu nggak berani mencoba, kamu nggak akan tahu. Gagal itu sudah hal biasa. Gagal 1, 2, 3, 4, 5 kali, baru udah menyerah, itu sebenarnya mentalnya adalah mental tempe. Karena kenapa? Saya gagal 12 kali waktu itu, dan saya nggak berhenti menyerah. Saya ketemu 28 orang, gagal ditolak, ketemu 29 orang diterima, dan ketemu yang ke-30 orang diterima. Ada 2 orang dari 30 orang, dan akhirnya saya bertemu dengan Kaisang, kita brainstorming bareng, kemudian kita membuat konsep bareng, kemudian kita juga membuat strategi marketing bareng, dan akhirnya 2020 Sang Pisang sudah punya kurang lebih 90 cabang di Indonesia dan punya 15 cabang di Malaysia. Betul kata Felis tadi, ini bisnisnya udah skala internasional. Dan doakan dalam waktu 5 tahun ke depan kita coba mau masuk ke IDX atau IPO. Jadi saat ini lagi digarap untuk masuk ke pasar saham. Oke, saya lanjut. Brand saat ini ada Sang Pisang, dan bukan cuma Sang Pisang, tadi Felicia bilang ada GK Hebat.
which is GK Hebat itu adalah holding company untuk UMKM kita. Jadi UMKM kita sekarang bukan cuma ada Sampisang, ada juga keripik yang sudah ada di 18.000 Alfamart, kemudian ada yang ayam yang udah punya 10 restoran di Jakarta. Tadi saya bilang, udah makan belum? Kalau belum makan, saya kirim yang ayam. Ya kan? Atau mau saya kirimin Let's Toast juga bisa. Kita juga ada French Toast juga. Ini ada namanya Let's Toast, seperti Jiwa Toast. Kalian bisa coba di GoFood. Kemudian ada Ternak Kopi juga, saat ini sudah ada di beberapa outlet juga di Indonesia. Nah, jadi hidup itu berawal dari mimpi, teman-teman. Yang Kak Ari cerita tadi itu adalah berawal dari sebuah gerobak kecil. Karena Kak Ari punya mimpi, Kak Ari kejar mimpi itu. Ingat, mimpi itu akan menunggu kalian selamanya. Jadi jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk punya cita-cita, karena itu akan menunggu selamanya, tidak akan expired. Tidak akan kadaluarsa. Dulu Kak Ari punya mimpi cuma punya 1 gerobak pisang, kemudian sekarang udah punya ratusan gerobak pisang, sekarang udah punya kerupuk yang udah ada di 18.000 outlet, kemudian ada Ternak Kopi dan ada yang ayam ada, dan akan buka terus. Karena kenapa? Ketika kamu sudah mecahin telurnya, ketika kamu sudah melangkah 1 langkah, kamu nggak akan berhenti untuk mencapai apa yang ingin kamu cari. Kamu harus menentukan forecast. Forecast itu adalah plan, proyeksi. Goals-nya seperti apa. Nah, itu kamu harus tentukan. Nah, hari ini kita akan bahas lebih detail mengenai, sebelum saya masuk, saya jelaskan sedikit tentang PT saya yang sekarang, itu PT Harapan Bangsa kita. Jadi, PT Harapan Bangsa kita ini adalah akselerator UMKM. Jadi, buat adik-adik di sini, yang punya bisnis small medium enterprise atau UMKM, yang mau mendapatkan pendampingan permodalan, mendapatkan pendampingan manajemen marketing, manajemen distribusi, finansial, mendapatkan pendampingan HR, sampai dengan rebranding, multiplikasi produk, boleh langsung daftar ke www.gkhebat.com. Proposalnya kirim ke sana. Jadi selain Kak Ari sekarang sebagai founder makanan, Kak Ari juga sebagai investor sekarang. Nah, jadi levelnya udah naik ke atas nih. Yang kalau mungkin Felicia udah nonton film Startup belum? Nah, ada drama Korea Startup itu, nonton, kalian bagus sekali. Jadi itu yang tadinya dia hanya seorang pemilik brand, kemudian sekarang dia menjadi seorang investor. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Yang tadinya kita seorang pemilik brand UMKM, saat ini kita membuka peluang buat adik-adik yang kira-kira mau punya UMKM tapi nggak dapat modal, kita bisa modali tapi proposalnya harus bagus dulu ya. Oke. Nah, ini kita udah buat namanya Rumah Indonesia Hebat untuk pemilihan UMKM-nya dan pemilihan bisnis-bisnis kecil yang bisa kita danain. Syukur-syukur nanti bisa masuk ke tahap industri. Nah, itu tadi cuma bagian dari cerita Kak Ari. Sekarang kita masuk ke ilmunya nih. Nah, pas kan ada banyak bertanya nih, Kak Ari kok bisa sampai punya cabang sampai ratusan dalam waktu berapa tahun? Kok bisa tiba-tiba punya yang ayam, punya Ternak Kopi, punya Let's Toast, punya Siapmas, punya Nikme Bootcamp, punya Numa Kitchen, banyak gitu loh brandnya. Nah, itu semua butuh proses. Jadi prosesnya Kak Ari kasih tahu. Ketika kalian ingin membuat bisnis, yang pertama kali yang harus ditahu adalah industry overview-nya, background. Kemudian pelajari challenge-nya, tantangannya seperti apa. Sebelum membuat bisnis harus cari tahu dulu. Tantangan nanti yang akan saya hadapi apa nih? Nah, contoh kayak tadi gerobak pisang, udah tahu kan? Pisang goreng banyak, berarti harus bikin pisang yang punya unique selling point. Kemudian harus bangun mental entrepreneur-nya. Jadi harus punya mental. Kalau mentalnya nggak kuat, baru 1, 2, 3 kali gagal, kalian sudah menyerah, itu bukan seorang mental entrepreneur. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus banyak-banyak membangun yang namanya kreativitas. Dan bukan cuma kreativitas, tapi harus inovatif, bisa diimplementasikan. Kemudian harus juga mengerti tentang kekurangan, kelemahan, ancaman, dan peluang bisnis kita. Dan inovasi produk dan sales program yang marketing yang bagus itu seperti apa sih ketika kita punya bisnis. Dan brand activation. Nah, brand activation which is itu adalah kegiatan yang dilakukan di lapangan. Digital activation, kegiatan yang dilakukan di online. Business operation, dan bagaimana cara mengembangkan sebuah merek atau brand. Dan yang paling terpenting lagi adalah bagaimana menyusun strategi digital marketing dan bagaimana cara membuat atau meng-create personal branding. Baiklah, kita mulai ya. Ambil bukunya, ambil bolpennya, catat ilmunya, jangan sampai ketinggalan. Karena materi ini sebagian besar itu adalah materi training saya waktu di perusahaan Jepang dulu. Dan to be honest, saya mengikuti training itu harus bayar 40-60 juta per tahun. Jadi hari ini saya akan sebagikan gratis kepada adik-adik yang ada di sini. Mudah-mudahan materinya nggak terlalu berat, tapi kalau berat kalian tanya saja.
Karena ketika kalian menghadapi sebuah materi berat dan kalian bisa melewati itu, kalian akan menjadi orang hebat. Oke, saya lanjut. Ini yang disebut dengan industry overview. Jadi ketika kalian ingin masuk ke bisnis makanan, di masa krisis pandemi ini, kalian harus baca dulu datanya. Ingat, data. Harus belajar tentang data, harus tahu tentang market size-nya, harus tahu tentang market fit-nya, bagaimana kebutuhan pasar. Jadi kalian harus tahu, misalnya Kak Ari dulu, kenapa Kak Ari mau bisnis makanan? Karena Kak Ari melihat di Indonesia itu ada 63 juta small medium enterprise. Small medium enterprise, which is adalah usaha mikro kecil menengah yang kalian temui di pinggir jalan, ada gerobak bakso, ada pisang goreng, ada roti bakar, itu ada 63 juta. Ada juga yang usaha dalam bentuk jasa dan produk, tapi ingat, ada 10 juta usaha food and beverage, makanan dan minuman. Artinya, pasarnya ini luar biasa. Ada 10 juta orang yang menjual makanan dan minuman dalam bentuk usaha mikro kecil menengah. Artinya ada 16,93% yang menyumbang terhadap PDB kita itu sebesar 60%. Pak Jokowi bilang bahwa UMKM ini menyerap tenaga 97%. Apa tidak bangga kalau kalian menjadi seorang pengusaha nanti yang bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang banyak? Apa tidak bangga kalau kalian bisa membantu negara ini, berkontribusi buat negara ini untuk menjadi negara maju ke depannya? Saya yakin kalian di sini ada beberapa orang yang punya mimpi untuk menjadi seorang pengusaha sukses dan bisa bermanfaat buat keluarganya, dirinya, dan buat negaranya gitu loh. Dan kita lihat di pandemi ini sangat krisis sekali ya. Sesuai dengan tema hari ini, bagaimana sih produktif di masa pandemi? Nah, sebelum kita produktif, kita lihat dulu nih. Kondisi teman-teman di luar sana, UMKM sangat berdampak sekali. Kita lihat dari sisi penjualan mereka turun 75%, kemudian kesulitan bahan baku 12%, kemudian juga produksi 6%. Ini data dari kementerian. Saya dapat kemarin waktu bermain di sana dengan teman-teman, sempat meeting juga, sempat brainstorming juga. Dia bilang bahwa di masa pandemi ini kita harus berpikir kreatif dan inovatif. Kalau enggak, nanti mental kita nggak bisa menjadi seorang mental pengusaha. Karena 3 bulan bisa gulung tikar, 6 bulan bisa gulung tikar. Bisa terjadi domino effect, di sana ada snowball effect yang membuat produksi terhambat, kemudian karyawan berkurang, kemudian terjadi pengangguran, tingkat kemiskinan tinggi. Itu yang terjadi sekarang. Bahkan kalau kita lihat akhir tahun kemarin itu ada 7 juta pengangguran di Indonesia. Mungkin sekarang sudah bertambah. Nah, saya mengajak adik-adik di sini untuk membantu mereka. Jadi kita sudah tidak bisa lagi bilang bahwa harus lulus dulu menjadi pengusaha. Banyak sekali sekarang mahasiswa SMA, bahkan ada SMP loh yang sudah jadi pengusaha gitu loh. Ayolah, kalau kalian mau produktif, mulailah untuk di rumah ini bukan cuma sekedar setelah selesai kelas online, main game atau apa, mulailah untuk memikirkan usaha apa sih yang bermanfaat buat saya dan orang lain, dan kira-kira apa yang bisa melatih mental saya, sehingga saya nanti bisa menjadi seorang pengusaha ketika masa pandemi ini sudah selesai. Yang pertama satu, seorang pengusaha itu harus kreatif. Bukan cuma kreatif, tetapi inovatif. Kreatif dan inovatif itu berbeda, ingat, catat ya. Kreatif itu adalah sesuatu hal yang baru. Semua orang bisa kreatif, tapi nggak semua orang bisa inovatif. Kreatif dan inovatif hal baru sama, tapi inovatif itu bisa diimplementasikan. Ingat ya adik-adik, kreatif itu kamu bisa berpikir hari ini bikin bakso isi coklat, tempe, tahu bisa, tapi bisa nggak dijual? Belum tentu bisa dijual gitu loh. Belum tentu bisa diimplementasikan. Makanya saya selalu bilang, ide itu murah, eksekusinya yang mahal. Ingat, ide itu murah, eksekusinya yang mahal. Semua orang bisa menghasilkan ide, tapi tidak semua orang bisa mengeksekusi ide. Jadi berpikirlah kreatif dan inovatif, itu yang pertama pondasinya. Kemudian yang kedua, mindset-nya dirubah. Jangan fixed mindset, tapi grow mindset. Ketika kalian punya mental seorang entrepreneur, kalian punya grow mindset. Hari ini omset saya 100.000. Bulan depan harus 200.000. Bulan depan harus 300.000. Bulan depan harus 500.000. Jadi harus naik pemikirannya. Bukan yang pemikiran yang hanya tiap bulan mengharapkan gaji dari seseorang. Misalnya, saya pengen bekerja sama seseorang sebagai dropshipper. Saya digaji 100.000. Nah, itu bukan mental entrepreneur. Mental entrepreneur itu setiap bulannya ada kemajuan. Setiap bulannya itu harus ada inovasi, yang saya bilang tadi. Ada sesuatu yang baru, tetapi dia bisa implementasikan dan mempunyai value, nilai buat dirinya, mempunyai sesuatu yang kira-kira bermanfaat dan merubah
dari sebelumnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, itu yang disebut dengan value added atau nilai tambah. Oke, ini sedikit contoh ya. Nanti ketika kalian sudah mulai untuk memutuskan menjadi seorang pengusaha ataupun newbie, pemula, usaha kecil-kecilan, entah itu mau franchise produk yang nilainya 5 juta, 3 juta, kan banyak tuh di Instagram. Ataupun mau buat produk sendiri, ingat, fondasi pertama yang harus kalian bangun selain tadi, harus mengerti tentang konsep 5W1H. Apa yang akan kalian buat? Di mana kalian akan buat? Ini catat ya. Kapan kalian akan buat? Who is the target market? Siapa calon pembelinya? Harus tahu, harus mengerti siapa yang akan beli produknya. Apakah orang ini menginginkan produk ini? How to execute? Bagaimana cara eksekusinya? Ya, misal nih tadi Kari udah punya ide pisang. Kari akan buka di Cempaka Putih. Target marketnya millennials. Eksekusinya dengan cara exposure di street, di jalan raya, dengan bagi-bagi flyering. Kemudian goals-nya seperti apa? Mengapa dibuat ini? Tujuan jangka panjang, jangka pendeknya seperti itu. Ada, harus tahu dari awal. Ini pondasi. Jadi 5 pondasi ini kayak kita buat sebuah meja. Kakinya meja kan ada 4. Kalau tambah 1 lagi lebih kuat. Oke? Nah, target marketnya tentukan. Baik itu dari sisi perempuan kah? Wanita kah? Jadi kalian udah mulai bisa bangun konsep dari rumah nih dengan mengikuti seminar ini. Kalau kalian sudah melihat ini, nanti konsepnya akan kalian pelajarin. Kalian bisa lihat bahwa ternyata membuat proposal bisnis itu seperti ini. Nah, ini proposal bisnis ini yang Kak Ari bawa ke investor waktu itu. Jadi Kak Ari lanjut lagi. Apakah dia dari wanita, pria? Tentukan umurnya. Apakah produk kalian ini disukai oleh umur 18 tahun sampai 30 tahun, atau 18 sampai 20 tahun, atau 18 sampai 40 tahun, tentukan. Secara demografik namanya. Jadi secara geografik juga harus tahu apakah dia tinggal di wilayah perkotaan, urban area, atau di rural area, kabupaten. Dan secara psikografik juga harus tahu apakah dia mensukai dengan dunia F&B, Instagramable ke anaknya, ataukah dia kreatif, atau experience, atau handout culinary, dan lain-lain. Itu juga harus tahu. Tujuannya apa? Biar kamu punya peluru 5 nih ya. Punya peluru 5 promosi, semuanya tepat sasaran 5-5-nya. Jadi nggak punya peluru 5, punya senjata, tahu-tahu ternyata targetnya salah, nggak tepat sasaran pelurunya. Akhirnya apa? Promosinya nggak tepat sasaran, jualannya nggak meningkat. Apa yang kalian jual nggak laku, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya, nah harus tahu juga analisa customer-nya. Jadi kalian juga harus tahu produk yang kalian jual itu apakah disukai oleh teman-teman kalian yang dari wilayah yang berbeda. Karena setiap wilayah itu berbeda-beda mulutnya. Mungkin orang Jakarta, orang Bandung itu berbeda. Orang Bandung dan orang Makassar berbeda. Orang Makassar suka rasa pedas, orang Bandung suka rasa manis, itu juga harus di-survey juga. Terus harus mapping kompetitornya juga. Teman-teman juga harus tahu siapa sih kompetitor dari produk saya ini, baik secara langsung atau nggak langsung. Jadi kalian harus tahu ketika kalian membuat sebuah produk, nah kira-kira nih di masa pandemi ini saya buat produk kesehatan, namanya jahe antivirus. Nah cari tahu tuh antivirus itu benar nggak jahenya antivirus? Jangan sampai hoax loh. Nah itu nggak boleh. Jadi misalnya antivirus, tapi jangan disebut antivirus corona, antivirus aja karena kan virus banyak, atau antibakteri atau apa. Karena banyak sekali sekarang iklan-iklan yang beredar dan itu menurut saya itu membohongi konsumen, itu nggak boleh juga. Jadi harus mapping kompetitornya dan harus menentukan juga apa keunggulan produknya. Secara bisnis mapping juga harus tahu nanti bagaimana membangun mereknya, nanti Kari kasih tahu. Nah, yang paling terpenting adalah ketika kalian ingin produktif di masa pandemi ini, mulailah untuk menciptakan nama brand, nama merek. Misalnya nama mereknya Kong Singkong. Nah, bikin timeline-nya tuh, nama mereknya saya udah dapat, Kong Singkong. Kemudian saya harus R&D itu Research and Development. Harus produk planning nih, kira-kira Kong Singkongnya ini dikasih apa ya? Oh iya, sekarang lagi masa pandemi, orang sukanya yang sehat-sehat. Oke, kita bikin salad deh, tapi ada singkongnya, misalnya kayak gitu. Jadi namanya Kong Singkong Salad. R&D strategi lah, bikin timeline-nya. Minggu pertama saya menentukan nama brand, minggu kedua saya udah mulai membuat brand, minggu ketiga saya bikin marketing strategi. Nah, marketing strategi yang baik seperti apa? Marketing strategi yang baik itu adalah menjemput bola di masa pandemi ini. Kalian tidak bisa mengharapkan di masa pandemi ini punya produk
tapi orang datang ke rumah kalian untuk beli. Karena kenapa? Di masa pandemi ini orang takut untuk keluar rumah. Jadi ciptakan sesuatu yang unik, baik itu dari sisi digital marketing atau sosial media, ataupun ciptakan sesuatu yang bisa menjemput bola langsung ke depan rumah orang, tetapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Nanti aku liatin ya. Kemudian bikin timeline lagi. Oke, marketingnya udah jadi, sales strateginya seperti apa? Sales itu contohnya misalnya bikin program di hari launching pertama, buy one get one, ataupun khusus di jam sekian nanti akan ada diskon bla 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 bla. Oke, setelah kalian sudah buat timeline seperti itu, nah buatlah yang namanya product looping. Nah, kalian bisa lakukan evaluasi produk setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, sehingga nanti apa yang adik-adik buat ini, itu kalian bisa lakukan continuous improvement, atau ada yang namanya plan, perencanaan, do, eksekusi, cek, evaluasi, dan act continuous improvement. Jadi ketika kalian sudah melakukan perencanaan, eksekusi yang baik, ternyata sudah lakukan masih gagal, nah kalian harus ada yang namanya evaluasi atau continuous improvement. Melakukan improvisasi terus-menerus. Contoh nih, kayak Sampisang. Sampisang, waktu 1 tahun pertama kita hanya keluar nugget sama banana roll. Atau kulit lumpia. Kita merasa kita perlu evaluasi, karena kenapa jualan mulai turun. Tapi setelah kita evaluasi dan melakukan inovasi, kita buat yang namanya brownies pisang. Oke, nggak sampai di situ. Tren mulai turun lagi. Untuk naikin caranya gimana? Kita buat ice banana. Tetap dari pisang. Jadi kalau tadi contohnya singkong, anggaplah udah bikin singkong salad. Besoknya bikin singkong bakar, singkong rebus, singkong, semuanya itu ada inovasi di sana. Jadi tujuannya apa? Biar customer ini nggak jenuh. Biar konsumen ini nggak merasa bosan dengan produk kita. Nah, apalagi kalau di masa pandemi ini kan produk-produk minuman kayak gini gampang jualnya. Nggak susah. Nah, buatlah minuman yang punya shelf life panjang, kira-kira 3 hari, 7 hari, bisa ditaruh di botol, ditaruh di kulkas, sehingga nanti kalian bisa mulai memanfaatkan platform marketplace yang ada, seperti Tokopedia. Nanti Kak Ari lihatin contoh-contoh di Tokopedia yang pernah Kak Ari lakukan. Nah, ini contoh-contoh iklan marketing yang Kak Ari buat. Jadi buat adik-adik di sini yang udah punya bisnis, ini contoh-contoh desain yang bagus buat kalian ikutin. Jadi misalnya beli produk kalian bisa bahagia dengan kolaborasi dan beberapa brand. Kemudian juga tuh iklan salesnya diskon 50%. Ini yang namanya iklan sales. Jadi bedakan ya, iklan sales dan iklan marketing itu berbeda. Kalau iklan sales itu selalu ada angka di sana. Kalau iklan marketing itu selalu ada produk di sana. Jadi ini iklan marketing, ini iklan sales. Nah, ini contohnya nih, ide-ide kreatif yang inovatif. Misalnya berkolaborasi dengan perusahaan servis handphone. Kenapa kita berkolaborasi di masa pandemi ini dengan perusahaan servis handphone? Karena kita tahu bahwa di masa pandemi ini orang banyak melakukan aktivitas melalui gadget. Otomatis handphonenya cepat rusak. Mereka pasti datang ke perusahaan servis handphone untuk servis HP-nya. Makanya kita ajak kolaborasi. Nah, ini yang dilakukan oleh brand kami di masa pandemi ini untuk tetap produktif melakukan kolaborasi dengan brand-brand lain. Jadi ini gambaran aja. Jadi adik-adik semua kalau mau produktif, bingung nih di rumah mau ngapain, coba kolaborasi sama teman kalian. Cobalah cari orang yang punya kemampuan yang berbeda dengan kalian, ciptakan sesuatu yang kreatif tapi inovatif. Saya yakin anak-anak SMA Penabur Bekasi, semua rekon Bekasi ini semuanya kreatif. Karena saya sebelumnya pernah seminar di sana dan sangat antusias sekali anak-anaknya. Nah, ini juga contoh berkolaborasi dengan salah satu Gojek daring ya, Grab. Itu kita bikin program namanya Pesta Gajian. Nah, ini juga sebuah kegiatan yang produktif. Karena kenapa kita tahu di masa pandemi ini kita nggak bisa menjual melalui outlet, ya udah kita memanfaatkan kerjasama dengan ojek online. Oke. Nah, contoh nih, biar produktif lagi di rumah. Nah, kalau mau produktif di rumah bisa bikin kegiatan-kegiatan menarik seperti apa? Bikin webinar. Kak, webinar biayanya gede, nggak usah ribet. Lewat Instagram juga bisa. Bikin weekly discussion. Jadi Instagram kalian cari orang-orang yang bisa kalian ajak untuk podcast bareng secara online. Jadi misalnya nih, kenal sama si A, kemudian ajaklah dia untuk berbicara mengenai isu yang ada terjadi sekarang ini seperti apa. Mungkin juga bisa berbicara mengenai bagaimana sih produktif di masa pandemi. Itu juga bisa. Ya, itu meningkatkan produktivitas kalian di rumah. Contoh kayak kita lakukan, kita bikin webinar bersama Raditya Dika. Ini kan untuk skala industri corporate ya. Kalau misalnya pribadi juga saya sering melakukan seminar secara pribadi. Saya undang orang-orang yang punya potensi, yang nonton banyak.
Dan akhirnya apa? Orang-orang itu mendukung dan orang-orang itu memberikan support buat kita dan itu memberikan energi positif buat kita. Energi kebaikan buat kita. Semakin banyak energi positif yang kalian tebar, semakin banyak energi kebaikan yang kalian sebar, itu akan mengembalikan energi yang lebih banyak lagi, kebaikan yang lebih banyak lagi, dan itu akan membuat kalian sehat. Percaya sama Kak Ari. Tadi saya cerita sama Ibu Kepala Sekolah, saya sempat positif loh kemarin. Puji Tuhan, hari ini saya negatif. Itu luar biasa sekali loh. Saya nggak nyangka hanya dalam waktu 1 hari saya bisa negatif dan saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena saya selalu menebar kebaikan kepada orang, saya memberikan seminar gratis, memberikan sedekah, memberikan donasi, apa segala macam. Dan itu ternyata semalam saya sebelum tidur saya doa. Saya doa semoga apa yang saya sebar selama ini memberikan manfaat dan impact kepada saya. Dan tadi pagi saya dapat hasil setelah saya pulang, saya negatif. Dan itu nggak lepas dari apa yang kita sebar. Ini sebuah ilmu juga buat adik-adik, bahwa untuk produktif itu di masa pandemi nggak mesti harus kegiatannya itu bersifat harus menguntungkan, tapi menyebar kebaikan itu juga sebuah kegiatan yang produktif buat mental kita. Nah, balik lagi mental. Ketika kalian sudah punya mental yang baik, mental yang kuat, saya rasa untuk menjadi entrepreneur nggak akan susah. Nah, ini yang tadi Kari bilang, gimana sih cara produktif ketika saya punya bisnis tapi nggak bisa datang ke rumah? Cara pertama bisa menggunakan secara online Gojek atau GrabFood. Tapi cara kedua, kalian bisa buat kayak apa yang saya buat ini. Ketika toko saya 10 restoran itu kosong, saya buat sepeda, namanya sepeda keliling, selling. Jemput bola keluar, datang ke rumah-rumah orang, pakai jingle. Yang ayam ada di depan rumah, orang keluar dia beli. Tapi yang bawa sepeda juga pakai masker, pakai face shield, kemudian rapi. Ini yang namanya strategi menjemput bola. Nah, buat adik-adik yang mungkin rumahnya di perumahan nih, punya produk minuman kesehatan, ayo, nggak apa-apa, keliling aja di komplek, tawarin. Nah, itu akan membuat kalian sehat, satu, karena kalian berjalan kaki. Kedua, kalian akan terlatih dari sisi public speaking, karena berbicara dengan orang langsung. Ketiga, kalian akan terlatih dari sisi lobby dan negosiasi. Dulu, saya nggak langsung seperti ini, learning by doing. Saya belajar dari mulai ikut magang, kemudian pernah jadi ngamen di jalan, kemudian juga pernah jadi sales. Itu semuanya butuh proses, tapi saya memulai di usia muda. Di umur 18 tahun saya pernah mengamen, kemudian 19 tahun saya jadi sales kartu kredit, di umur 20 tahun saya jadi sales baju, kemudian sempat ikut perusahaan periklanan, dan akhirnya ikut perusahaan multi company. Nah, buat adik-adik semua nggak usah pusing, sekolahlah setinggi mungkin. Karena kenapa? Saya percaya kata Jack Ma bahwa ketika kamu masih SMA, kuliah, ambillah ilmu sebanyak mungkin, ikutilah dosen-dosen hebat kayak Bu Kepala Sekolah, dan Mbak Yunika, ikutilah teman-teman yang produktif kayak Felicia, ambil ilmunya, kemudian setelah itu nanti kuliah, belajarlah sama dosen yang bagus, setelah itu nanti kalau kalian masih belum puas, ambillah jurusan yang sesuai passion kalian, kemudian masuklah ke perusahaan kecil, ambil pembelajaran dari sana, ikuti leader yang bagus, umur 28 kalian juga masih bekerja, kalau misalnya masih mau bekerja di perusahaan besar, nah 29 kalian boleh keluar dan buka lapangan pekerjaan sendiri. Itu kalau mau matangnya seperti itu ya, kalau jalan yang sesuai prosesnya, karena itu yang saya lakukan. Tapi kalau misalnya mau cara singkatnya bisa, ikuti cara saya yang tadi, konsepnya ikuti. Ketika pondasinya udah kuat, nanti pasti kalian udah bisa membuat usaha kecil, industri usaha small medium enterprise, usaha mikro kecil menengah. Nah, nih Kak Ari lihat nih ya, yang tadinya Kak Ari cuma punya gerobak, Kak Ari yang tadinya cuma punya beberapa karyawan, pisangnya dipotong-potong manual, kemudian juga produksinya juga seadanya, dan di tahun 2021 ini kita udah punya pabrik sendiri. Jadi pabriknya ini ada di Tangerang, sekarang sudah punya kemampuan produksi kurang lebih 1 juta potong per bulan. Jadi udah didistribusikan di 33 kota, sudah sampai ke Malaysia, bentar lagi buka di Vietnam. Dan paling luar biasanya, yang tadinya pisang ini cuma tahan 1 hari, sekarang dengan teknologi yang canggih, nugget ini sudah seperti nugget ayam, sudah bisa tahan selama 1 tahun. Jadi mempermudah untuk distribusi ke seluruh wilayah, membuka cabang lebih mudah, bisa buka di negara lain. Jadi yang Kak Ari tadi bilang, apakah kalian tidak bangga ketika kalian bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, dan juga bisa membuka di negara lain. Bukan cuma membuka brand orang di negara kita, tapi kita bisa membuka brand kita di negara lain, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi buat adik-adik jangan pernah menyerah, karena selalu ada jalan di setiap kesulitan.
Selalu ada jalan di setiap masalah, seperti yang Kak Ari alami. Yang tadinya gerobaknya hilang, sekarang sudah punya pabrik sendiri, punya omset yang ya lumayan lah buat menggaji beberapa orang. Sekarang udah punya karyawan kurang lebih 1.500 orang di Indonesia karyawannya. Yang tadinya cuma punya karyawan 5, dalam waktu 3 tahun 1.500 orang. Nah, ini kayak di packing kemudian dikirim. Ini salah satu contoh sukses yang bisa didapatkan ketika kalian tidak mudah menyerah. Begitupun dengan pabrik kopinya sekarang sudah jadi. Yang tadinya kopinya cuma dijual di pinggir jalan, kopi kita sudah ekspor ke luar negeri, dan sekarang juga kopi kita sebentar lagi masuk ke Alfa dan Indomaret. Jadi kopi dalam kemasan dengan daya tahan kurang lebih 1 tahun. Oke, nah itu gambaran saja. Dan ingat ya, ketika kalian mulai berbisnis, jangan cuma memikirkan dari sisi produknya, kemudian dari sisi brandnya saja, dari sisi marketingnya saja, tapi dari sisi finansial juga kalian harus tahu berapa modal awal saya, berapa deposit bahan baku saya, berapa uang yang harus saya keluarkan untuk membuat sebuah booth, berapa kira-kira skenario penjualan 1 bulan, kemudian total penjualan dikurangi dengan operational expense, kemudian gaji karyawan itu operational expense, sewa tempat itu capex, capital expense, kemudian total biaya operasional, profit bersih, itu kalian harus hitung semua. Kalian boleh screenshot ini merupakan salah satu perhitungan yang detail ketika kalian ingin membuat sebuah bisnis. Jadi kalian bisa tahu profit bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain. Oke, Kari percepat aja. Nah, tadi kan Kari bilang kalau misalnya kalian bingung nih, ternyata saya nggak bisa jualan karena masa pandemi PSBB diperbanyak. Ada yang namanya Ghost Kitchen. Saat ini Sampisang buat program Ghost Kitchen. Kalian yang mau menjadi mitranya Sampisang, monggo silakan siapkan kompor aja dari rumah. Siapkan aja minyak dari rumah, kita kirim pisang yang tadi, yang punya daya tahan 1 tahun. Kalian tinggal goreng, kita latih untuk kasih topping, kita kasih box, kalian jual, kita daftarin di Gojek sama Grab, kita bagi hasil. No modal. Jadi kita menyiapkan bisnis model Ghost Kitchen namanya, Cloud Kitchen. Jadi kalian nggak usah siapkan modal apapun, cuma modal kompor dan minyak dari rumah, kita akan kirimkan bahan bakunya. Itu yang kita lakukan biar produktif di masa pandemi. Kita membantu orang-orang untuk mempunyai bisnis dari rumah tanpa harus keluar modal. Nah, ini cara membangun brand seperti ini. Jadi mungkin agak berat, tapi nggak apa-apa. Boleh di screenshot. Nanti kalian kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Jadi namanya brand itu adalah merek. Kalau produk itu yang kita jual. Jadi merek sama produk ini harus saling nyatu. Jadi untuk membuat satu konsep yang besar, nama brandnya sama produk nggak boleh jauh. Contoh misalnya Sampisang, jualnya pisang. Yang ayam, jualnya ayam. Jangan sampai yang ayam jualnya bebek. Nah itu udah nggak nyambung. Nanti susah diingatnya. Kopiko, jualnya kopi. Ya. Nah ini awareness. Jadi tadi awareness itu ada tingkat kesadaran terhadap merek ketika orang udah tahu Sang Pisang, oh jualnya pisang, orang udah sadar, itu udah men-trigger orang untuk membeli produk pisang. Nah, bagaimana sih untuk di digital marketingnya? Nah, ini Kari ajarin sedikit, bahwa di pemasaran dengan serangkaian cara dan teknik yang kita gunakan, baik itu untuk mendapat traffic atau data konsumen, menjangkau target customer, itu namanya digital marketing. Nah, kalian bisa bedakan, ada e-commerce, ada sosial media, kemudian kalian mungkin pernah lihat nih, ada Busy. Nah, Busy itu namanya business to business. Dia memberikan pelayanan antar untuk produk-produk secara tepat dan cepat. Kemudian ada business to customer, B2C. Nah, mungkin kalau Felicia itu suka buka Lazada, Berrybenka, buka Zalora. Nah, itu namanya B2C, business to consumer. Nah, kalau misalnya kalian pernah buka Elevenia, itu namanya C2C, customer to customer. Nah, kalau kalian pernah lihat ada jasa menawarkan service, itu customer to business. Kalau BPJS pernah lihat di apa ya, layanan kampus, kayak misalnya mau daftar, itu namanya business to administration. Nah, kalau pernah lihat Traveloka, itu namanya online to offline. Nah, ini kalian bisa belajar nih, membedakan antara bisnis-bisnis yang ada di sosial media. Nah, gimana sih biar followernya banyak? Biar orang tertarik sama produknya. Pertama, buatlah konten yang berkualitas.
konten harus mendefinisikan siapa audiensnya. Ingat, Kari bilang tadi, who is the target market. Kalau kalian ingin membangun personal branding kalian di Instagram sebagai seorang traveler, buatlah konten yang isinya traveler. Jangan dicampur antara traveler dan jualan produk. Misalnya Ibu, siapa nih? Tadi Yunika, mau personal brandingnya dikenal sebagai dosen yang humble. Dosen yang bisa memberikan motivasi, spirit. Mulailah tiap hari posting kata-kata positif di Instagramnya. Jadi orang tahu, kenapa saya harus ke Instagramnya? Apa yang harus saya gali di Instagramnya? Informasi apa yang akan saya dapatkan? Jadi kenapa follower itu bisa naik? Karena orang tahu, dia berkunjung ke situ nanti dapat informasi apa. Ini cara menganalisanya juga ada nih. Kalian bisa lihat Instagram kalian, klik insight, nanti kelihatan semuanya. Kenapa kalian harus tahu ini? Ketika kalian punya bisnis, kalian mau produktif di rumah, kalian bisa tahu, oh ternyata yang lihat Instagram saya, produk saya ini lebih banyak perempuan. Berarti saya harus evaluasi, nextnya saya harus buat produk yang lebih mengedepankan keinginan, kebutuhan orang perempuan. Nah, contoh Hebat Official, kita evaluasi terus-menerus. Sampisang sekarang udah 194.000 follower. Kemudian ya, konten kreatif marketing seperti ini nih buat teman-teman yang suka main Instagram. Kak, saya kok followernya nggak naik-naik. Nah, bikinlah sesuatu yang menarik seperti ini. Ini membuat atau memancing, men-trigger orang untuk ada feedback atau engagement. Nah, ini 3 kalimat pertama yang kamu lihat. The Explorer lucu kan, ada pisang di atas mobil misalnya. Nah, atau memanfaatkan isu-isu yang ada Hyun Bin, kemudian ada Lee Min Ho, ada ini siapa namanya artis drama Korea termahal. Jadi ini merupakan sesuatu yang inovatif, bisa diimplementasikan. Karena kenapa? Ini memancing emosional antara anak-anak milenial zaman sekarang dan produknya. Oke, saya beli produknya Lestos, nanti saya bisa lebih dekat dengan Hyun Bin, misalnya kayak gitu. Ya gitu. Felicia kayaknya ketawa-ketawa ngerti tentang crash landing on you ya, Felicia. Oke, kemudian nih, kalau mau Instagramnya bagus, kalian harus rapikan feed-nya dari sekarang. Nah, ini buat ibu-ibu yang ada di sini yang kira-kira saya pengen eksis nih di Instagram, saya pengen follower saya naik. Nah, harus satu warna. Di Instagram itu ada algoritma namanya. Algoritmanya ketika kalian punya Instagram semuanya warnanya sama, kemudian rapi, itu secara nggak langsung Instagram akan menerbitkan ke Explorer. Nah, seperti itu. Jadi, itu cara untuk meningkatkan Instagram. Jadi, ingat, Instagram itu sama kayak di dunia offline sebenarnya. Anggaplah kalau kamu hadir di sebuah acara pesta prom night misalnya, Felicia lagi di prom night, tapi Felicia datang dengan gaun yang biasa-biasa aja. Kemudian Felicia mojok di pinggiran WC, nggak ngobrol sama orang lain. Kira-kira ada nggak yang ajak dia ngobrol? Nggak akan ada kan? Karena kenapa? Karena dia datang dengan baju biasa-biasa aja. Kemudian dia juga nggak ngomong sama orang lain. Nah, begitupun di Instagram. Ketika kamu cuma punya feed yang biasa-biasa aja, ada orang komen kamu nggak ladenin, nggak kamu feedback, nah itu sama, kamu nggak akan di-follow sama dia. Jadi ketika nanti Ibu Yunika udah mau menjadi seorang guru atau menjadi seorang milenial guru yang baik, memberikan motivasi, mulailah dari sekarang berubah itu, pasti nanti followernya naik. Nah, oke, ini sekilas saja mengenai social engagement. Jadi kalian bisa lihat semua di Instagram, lihat insight, tinggal klik. Terus kalian kalau mau lihat Instagram itu perkembangannya setiap hari berapa yang follow, namanya socialblade.com. Socialblade.com. Kalian bisa lihat nanti Instagram kalian perkembangannya setiap hari, kenaikan dan penurunannya berapa persen. Oke, terakhir, bagaimana sih cara membangun personal branding? Nah, cara membangun personal branding adalah gampang sekali, sangat mudah sekali. Karena kenapa? Ketika kalian sudah sukses, sudah punya cerita, bangunlah storyline-nya. Jadi tujuannya apa? Ketika kalian hebat, orang nggak akan meremehkan kalian dan investor akan datang ke kalian. Poinnya itu. Jadi ketika kalian mendapatkan sesuatu, postinglah hal positif tersebut, biarkan orang melihatnya. Orang nggak akan iri sama pencapaian kalian, tetapi orang akan termotivasi sama pencapaian kalian, dan itu akan ada amal lagi di sana. Jadi jangan selalu zuzon, jangan negative thinking bahwa ketika saya posting hal-hal yang bagus, orang akan iri. Enggak. Orang-orang iri itu adalah orang-orang yang open-minded. Ketika kita open-minded, kita akan belajar dari kesuksesan orang lain.
Jadi kuncinya adalah ketika ingin produktif dan memulai bisnis, pertama, belajarlah mengenai background, industry overview, industri apa yang akan kalian masuk. Kemudian mentalnya bangun sebagai mental pengusaha, analisa bisnisnya, kemudian build and maximize your brand digital way or new marketing, and then brand building dan personal branding kalian harus bangun. Cara membangunnya tadi sudah Kak Ari kasih tahu bahwa Instagram itu nggak hanya untuk memposting hal-hal yang nggak penting. Contoh, lagi duduk di depan rumah lihat kucing dipoto, diposting. Itu nggak penting. Lagi jalan-jalan, lihat orang berantem, diposting. Itu nggak penting. Postinglah sesuatu yang bermanfaat buat kalian dan orang banyak. Seperti itu. Itu kata kunci untuk mendapatkan value, edit, nilai tambah dalam diri kita. Oke, itu materi terakhir dari saya. Dan terakhir dari saya tetap berpikir positif buat adik-adik dan guru-guru yang semua ada di sini. Saya yakin ini sangat berat di masa pandemi ini, PSBB diperpanjang, bahkan ada isu bahwa kita akan lockdown. Mudah-mudahan nggak jadi, karena sudah cukuplah pandemi ini semuanya berat, tapi tetaplah belajar secara gembira. Buat guru-guru tetaplah bekerja secara bahagia. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah karena selalu ada harapan setiap harinya. Selalu menerima kritikan buat adik-adik tentunya, dan ingat kritikan itu membangun. Jangan menjadi orang yang close-minded, open-minded. Terimalah kritikan. Tetap belajar dan tetaplah bersama dengan orang-orang yang memberikan kehangatan buat kalian. Karena guru-guru kalian, teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, orang tua kalian, mungkin kekasih kalian atau siapapun itu akan sangat berguna di masa kritis sekarang ini, pandemi ini, sehingga kita tetap bisa kuat, bisa tetap struggling, kemudian yang penting kita ada di survival mode, bisa nanti sustain, baik itu bisnisnya ataupun kitanya. Dan terakhir dari saya, selalu berdoa, semoga kita diberikan kesehatan, dan salam hebat, luar biasa. Jangan pernah menyerah, karena mimpi itu akan menunggu kalian selamanya. Asik, makasih banyak Kak Ari. Waduh, contohnya mantep banget tadi ya, kenapa saya dijadikan contoh mojok di toilet. Aduh. Misalnya. Gimana Memian? Ada komentar kah atau pertanyaan berdasarkan sampai tadi? Ternganga loh Felicia, jadi melek terus nggak tidur, masih nggak ngantuk. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ari ya. Felis, kita mau buka sesi tanya jawab nih. Mengingatkan kembali, ketika nanti ada yang bertanya, selain ada giveaway dari Pak Ari, kita juga ada 15 hadiah juga yang disediakan oleh sekolah untuk para penanya. Dan juga nanti ketika webinar Kapita Selecta akan ada 3 peserta terbaik yang dipilih untuk setiap Kapita Selectanya. Jadi kita lagi nunggu pertanyaan nih. Siapa yang mau bertanya, ayo cepat, bisa melalui YouTube, bisa juga melalui grup kelas gitu ya, atau di Zoom kelas. Bisa juga melalui guru gitu ya. Nanti YouTube-nya di mana ya? Kalau YouTube-nya di mana ya, Bu? Kalau lihat YouTube-nya dia. Iya, oke. Pak Matias mungkin bisa dibantu untuk link YouTube-nya. Nah, mungkin Felicia. Oh ya, oke. Mungkin Felicia ada yang mau ditanyakan dulu, Felicia, sambil menunggu teman-teman. Ada sih, tapi aku mau ngingetin dulu sebelum aku bertanya nih. Jadi kan tadi bakal ada 15 anak dari yang apa sih ini namanya? Yang aktif di webinar ini. Nah, 15 anaknya itu dapat 75.000 per anak, bukan 75.000 dibagi 15. Jadi 75.000 dibagi 75 per anak. Dan tadi ada yang 2 pemenang lagi dari Kak Ari yang langsung, yaitu 200.000. Ya. Mantap sekali. Kalau aku kuisnya ada pertanyaannya. Jadi nanti jawabnya di kolom poster Semu Penabur yang ada di Instagramku. Itu kan aku udah posting tuh yang posternya. Jadi pertanyaannya ada 1 pertanyaan untuk 2 orang yang bisa jawab secara detail. Jadi kenapa berpikir kreatif dan inovatif itu penting di masa pandemi? Kenapa berpikir kreatif dan inovatif itu penting di masa pandemi? Bukan cuma kreatif dan inovatif ya. Bukan cuma kreatif tapi harus inovatif ya. Jadi kenapa kreatif dan inovatif itu penting di masa pandemi? Nah, 2 jawaban terbaik, syaratnya harus follow dulu biar nanti aku tahu
di @arie5888, itu Instagramnya ada di screen, di @arie5888. Kemudian setelah follow, jawab di kolom komen poster feed yang ada di Instagram Kari, yang posternya SMU Penabur ini. Kenapa di masa pandemi ini berpikir kreatif inovatif itu sangat penting. Nah, 2 jawaban terbaik nanti jam 9 malam aku tentukan pemenangnya, nanti aku langsung kirimin voucher GoPay ke handphonenya ya, nomor teleponnya. Gitu, Felis. Oke, waduh, sayang banget kalau saya MC, jadi saya nggak bisa ikutan deh. Kalau saya ikutan, Boleh, nggak apa-apa, ikutan aja. Semuanya bisa ikutan. oke, bagus deh. Memian ikutan juga, Memian, biar dapat GoFood kita nanti. Ya. Lumayan, Siap, GoPay-nya siap. nanti bisa pakai pesan yang ayam kan? Iya. Ini Kak, udah ada Ya. pertanyaan nih dari, Boleh. aduh kecil sekali tulisannya, dari Nicolo X IPA 1. Misalnya saya buka usaha sendiri, tapi saya sudah gagal Boleh. berkali-kali. Nah, bagaimana cara saya menentukan buat mengambil keputusan antara mesti berhenti di bidang bisnis atau mesti mencoba terus sampai berhasil? Karena menurut saya, kadang kalau orang sudah gagal berkali-kali di bidang bisnis, mereka cenderung nggak mau coba lagi. Nah, itu gimana, Kak? Nah, itu berarti mentalnya belum jadi. Ya kan? Nah, Kak Ari gagal berapa kali tadi? 12 kali kan? Nggak ada yang instan gitu loh, Felis. Emang semuanya butuh proses. Jadi, percayalah, sesuatu yang dijalani dengan from zero to hero, itu berbeda dengan kita mendapatkan sesuatu yang instan. Jadi ketika dia udah gagal, mungkin gagalnya baru 5 kali, 6 kali, udah mundur. Ya, nggak seperti itu. Coba terus. Ketika kamu sudah merasa passion kamu itu di bisnis, passion kamu itu di entrepreneur, sebagai pengusaha, ya udah, kamu harus kejar itu. Dan ketika kamu sudah merasa di titik terakhir dan gagal lagi, ya mungkin passionnya bukan di situ, balik lagi, ya kan? Nah, makanya Kak Ari tadi bilang di awal bahwa ketika kita ingin memulai sesuatu, life is choice, hidup itu adalah pilihan. Apakah kamu ingin menjadi seorang pengusaha? Semuanya nggak ada yang salah. Menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen itu juga suatu pekerjaan yang mulia dan ya bisa kaya raya juga. Tinggal bagaimana cara melakukan investasi yang benar kan? Gitu loh. Jadi ketika kamu menjadi seorang pengusaha, PNS, pegawai negeri sipil, tapi kamu punya gaji lumayan, kemudian kamu investasikan dengan benar, belajar saham, itu juga bisa kaya raya juga, bisa menjadi seorang miliarder juga. Tapi ya balik lagi ya, passionnya harus temukan dulu. Semangatnya ada di mana, kemudian hobinya ada di mana terhadap pekerjaan tersebut. Karena ketika kamu nggak mencintai apa yang kamu lakukan, itu percuma. Ketika kita mencintai apa yang kita lakukan, pasti kita akan bahagia dengan pekerjaan tersebut, dan kita pasti akan sukses dengan pekerjaan tersebut. Nah, tadi pertanyaan dia juga bahwa gimana sih cara saya mensiasati ketika saya sudah gagal berkali-kali? Belajar. Pondasinya sudah ada. Kari udah ngasih tahu tadi. Kamu gagal karena satu nggak tahu siapa target marketnya. Kamu gagal karena kamu nggak tahu bagaimana melakukan marketingnya. Kamu gagal karena kamu nggak tahu membangun sebuah mereknya. Jualnya ayam, tapi promosinya bebek misalnya. Atau promosinya ayam tapi jualnya bebek. Itu kan nggak nyambung. Kari yang apa Kari sampaikan tadi, semuanya itu sudah komplit. Jadi kegagalan itu terjadi karena pondasi yang Kari bangun di awal itu nggak kuat, Fel. Ibarat meja, pondasinya itu cuma satu, baru jalan 1 tahun, baru jalan 1 bulan, udah roboh karena pondasinya nggak kuat. Nah, membangun pondasi itu nggak mudah. Karena kenapa? Dibutuhkan pembelajaran, dibutuhkan kegagalan. Anggaplah gagal itu kayak belajar. Kayak kita invest di sekolah, kita belajar di sekolah, kita bayar. Sama aja kalau kita gagal, itu kayak kita belajar. Ketika nanti kita sudah berhasil, artinya kita sudah wisuda. Seperti itu ilmunya. Ada pertanyaan lain? Tuh, Felis. Kuncinya cinta, Felis. Ya. Jadi harus mencintai terlebih dahulu. Masih ada pertanyaan lagi nih, Kak Ari. Saya akan bacakan dari Angelica, kelas 11 IPS. Bagaimana sih Kak dari brand image PT Sangkadir Indonesia? Apa yang ingin Kakak sampaikan dari perusahaan Kakak menggunakan brand tersebut? Dan saya juga ingin bertanya, bagaimana tetap konsisten dalam meningkatkan pembelian customer? Terima kasih. Oke. Jadi
just information, PT Sangkadar Indonesia sekarang sudah berubah menjadi PT Harapan Bangsa Kita. Tadi udah dijelasin juga PT Harapan Bangsa Kita itu punya goals untuk meningkatkan UMKM naik kelas. Nah, jadi tujuan kita ini bukan cuma UMKM kita aja nih yang udah naik kelas, yang tadinya kan gerobak. Dari gerobak punya cabang 30 cabang, jadi 100 punya pabrik. Nah, itu namanya UMKM naik kelas. Yang tadinya dia cuma bisa produksi sekitar 50.000 piece, sekarang udah 1 juta piece, misalnya seperti itu. Jadi tujuan kita mau semua UMKM ini yang ada di Indonesia, tadi kan ada 10 juta itu UMKM. Tapi kan kita nggak mungkin 10 jutanya langsung, mungkin di awal kita coba 1.000, kemudian 10.000, jadi 100.000. Jadi makanya di awal Kak Ari juga bilang, ada yang mau belajar, monggo ke kantor aja, ke Grand Rubina juga bisa, tapi lagi pandemi mungkin secara online bisa. Kita lakukan pendampingan secara manajemen ke teman-teman UMKM. Dan memang tujuannya juga kita mau kurasi nih adik-adik semuanya yang punya entrepreneur mindset, yang punya entrepreneur minded, yang punya mental entrepreneur ini kita akan asah. Kita akan latih, kita akan damping, kita akan mentoring, kita akan coaching dia sehingga dia menjadi young entrepreneur. Nah, itu juga tujuan kita. Karena kenapa? Ketika semakin banyak entrepreneur, semakin banyak UMKM, negara kita akan semakin berkembang, Mbak. Negara kita kan semakin modern karena negara kita mandiri. Nah, itu tujuan jangka panjangnya. Nah, tadi dia tanya gimana caranya sih untuk meningkatkan pembelian setiap bulannya. Ari juga udah kasih tahu tadi di materi bahwa di masa pandemi ini banyak cara untuk meningkatkan pembelian. Lakukanlah strategi jemput bola, manfaatkanlah grup WhatsApp, kemudian masuklah ke sosial media marketing, buatlah weekly discussion di Instagram kalian. Misalnya mau jual produk, ajak 1 orang yang punya follower banyak. Misalnya Felicia punya follower banyak, ya kan? Duta sekolah punya follower ribuan. Ajak Felicia menjadi narasumber, promosin produknya. Dari lingkungan sekolah aja dulu, nggak usah keluar. Ketika itu berhasil, baru kalian pikirkan plan berikutnya. Nah, saya harus keluar dari lingkungan sekolah ke sekolah lainnya, gitu loh. Nah, carilah duta yang lebih besar lagi. Jadi semuanya ada spending di sana, spending budget promotion ataupun spending perkenalan. Makanya jaringan itu penting dan paling penting adalah berani untuk memulai. Percaya dengan kata-kata saya, if you never try, you will never know. Ketika kamu nggak berani mencoba, kamu nggak akan tahu itu berhasil apa enggak. Jadi apapun itu, jangan pernah menunggu untuk diam, nanti aja lah, nanti aja masih ada waktu, itu kelamaan. Time is money. Waktu itu adalah uang, jangan sia-siakan itu. Jadi buat teman-teman semua yang di sini, ada semua yang ada di sini, beranilah mengambil kesempatan itu sebelum kesempatan itu diambil oleh orang lain. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak Felicia? Masih ada banyak banget, Miss. Aduh, nggak kehitung lagi jumlahnya banyak banget. Aduh. Oke, ini ada lagi nih Kak dari Alexander Parahita, XI MIPA 2. Bagaimana Red Ocean strategi sesuai dengan yang sudah dilakukan Kak Ari? Bagaimana Kak Ari dapat bertahan dan sukses dari banyaknya persaingan yang terjadi? Bagaimana Kak Ari dapat membulatkan keputusan untuk keluar yang awalnya bagian dari korporat menjadi berani memulai bisnis sendiri? Terima kasih, Kak. Ya, jadi Red Ocean, Blue Ocean. Jadi di dalam bisnis itu ada namanya Red Ocean, ada Blue Ocean. Kalau Blue Ocean itu dia punya captive market sendiri atau dia bisa memonopoli pasar. Artinya Blue Ocean ini masih luas sekali peminatnya. Tapi Red Ocean itu udah banyak peminatnya. Contoh kayak kopi, pisang, ayam itu udah banyak peminatnya. Bagaimana cara bersaing? Tadi Kari juga sampaikan di materi bahwa harus mapping kompetitornya. Jadi sebelum membuat bisnis harus tahu dulu siapa lawannya. Apakah lawannya ini punya affordable price, kemudian good product, ataukah dia expensive price, atau dia bisa dibilang not good product, atau dia produknya kurang baik. Jadi ketika kita tahu SWOT analisisnya atau kelemahan, kekuatan, ancaman, dan kira-kira peluang kita ke depannya, itu kita akan memudahkan untuk membuat strategi marketing. Jadi Kak Ari selalu bilang, who is the target market? Setiap pemberian seminar Kak Ari, siapa target marketnya? Siapa yang dituju? Kalau misalnya dia lebih ke anak sekolah, kamu punya produk yang beli itu anak sekolah, anak SMA. Ngapain kalian beriklan jauh-jauh ke koran? Nggak mungkin anak SMA baca koran, kan? Ya, iklan yang paling tepat apa? Ya digital marketing, sosial media, Instagram. Karena saya yakin mereka pasti punya Instagram. Atau kalau mereka nggak punya Instagram, mereka punya Facebook. Jadi itu salah satu strategi yang kita lakukan untuk bersaing di bisnis atau di market yang ada sekarang gitu loh.
Jadi ketika kita tahu apa produk kita, di mana pangsa pasar kita, how to create segmentation, pengelompokan pasarnya, kemudian targeting tadi, target marketnya, dan positioning. Positioning which is adalah bagaimana caranya menciptakan sebuah brand di benak konsumen. Ingat, positioning. Contoh satu produk nih. Le Mineral, lanjutin. Ada manisnya. Nah, itu positioning, ya kan? Itu namanya positioning. Le Mineral ada manis-manisnya, ya kan? Contoh apa lagi nih positioning yang kalian tahu? Contoh Aqua, deng. Nah, itu positioning juga. Ya kan? Misalnya Sampisang bukan kue artis, itu positioning juga karena dia bukan kue, dia pisang goreng. Gitu. Itu bagaimana caranya masuk ke dalam emosional atau bonding ke customer. Jadi buat yang nanya tadi luar biasa, pertanyaan bagus sekali. Karena untuk di Red Ocean ini memang kita butuh sesuatu yang kreatif dan tadi inovatif, sesuatu yang bisa diimplementasikan dan memiliki unique selling point. Sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak dimiliki diferensiasi dengan produk lainnya. Ya, contoh yang ayam, dia punya bumbu kalasan. Walaupun bentuknya kayak KFC, tapi sambalnya itu tradisional. Misalnya kayak gitu. Jadi ciptakanlah sesuatu yang berbeda dengan kompetitor sehingga kalian bisa bersaing. Begitu ya, Alex? Oke, terima kasih Pak Ari. Terima kasih juga Alex untuk pertanyaannya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk nih Pak. Ada Boleh, lagi nggak apa-apa. ya pertanyaannya dari Brigita Angelia dari kelas 11 IPS 2. Bagaimana cara mencari atau menghubungi investor dan membuat investor tertarik dengan produk yang kita buat? Seperti itu pertanyaannya, Kak. Oke. Bagaimana caranya menarik investor? Tadi Kak Ari udah bilang, investor akan tertarik ketika dia melihat investornya itu never give up. Saya sebagai investor, kalau melihat seseorang yang ingin di-invest, yang pertama kali saya lihat adalah foundernya, bukan proposalnya. Saya akan gali dia, saya tanya, mental dia sudah cukup kuat belum untuk masuk ke dunia bisnis? Saya akan tanya itu ke dia. Dan ketika itu berhasil, dijawab sama dia, dan sesuai dengan keinginan saya baru masuk ke tahap proposalnya. Nah, proposalnya tadi Kak Ari udah share semuanya. Jadi ketika kalian ingin ke investor, yang pertama kali siapkan itu ada proposal bisnis. Harus tahu dulu background-nya apa. Kedua, problem statement. Buatlah sesuatu yang sifatnya problem. Kemudian apa solusinya? Let's say misalnya kayak Traveloka. Problemnya adalah orang kalau mau pesan hotel kan harus datang langsung. Nah, dengan ada Traveloka, solusinya adalah kita bisa lewat online. Contoh, Gojek. Dulu itu kan mereka juga seorang startup, bisnis rintisan. Ketika masuk ke investor, dia tanya, problemnya adalah sekarang orang kalau mesen Gojek itu cuma bisa nganterin dan harganya mahal ya kan, dan cuma bisa nganterin orang. Ketika ada Gojek bisa nganterin makanan. Nah, ini ada solusi dari mereka. Setelah ada solusi, mereka bikin konsepnya. Setelah konsepnya, mereka bikin financial projection-nya. Setelah itu mereka harus memberikan informasi berapa banyak pendanaan yang dibutuhkan dan buat apa pendanaan tersebut. Nah, itu harus jelas ya, terutama visi dan misinya apa. Nah, ketika kalian sudah tahu visi misinya apa, kemudian kalian sudah tahu pendanaannya seperti apa, nah itu nanti investor akan belajari secara sekilas. Contoh kalian udah punya bisnis, ya bikin proposal bisnisnya, sesuai yang Kari bilang tadi, mulailah untuk email kayak beberapa investor. Kalau tertarik, biasanya mereka akan panggil kalian untuk interview. Yang paling terpenting adalah jadilah founder yang mempunyai karakteristik personal branding yang kuat. Makanya Kari tadi bilang nih, balik lagi ke materi. Investor itu akan sangat tertarik kepada orang yang punya personal branding, never give up, tidak pernah menyerah, dan punya karakter tersendiri yang kuat di dalam dirinya. Makanya tadi bilang postinglah sesuatu yang positif, bermanfaat. Karena orang akan lihat Instagrammu tuh, ketika nanti kamu mulai cari investor, tahu-tahu pas dia lihat Instagramnya, wah gambar kucing di tengah jalan, ya kan? Gambar makan Indomie diposting telurnya. Investornya melihat apa? Ini orang nggak jelas gitu loh. Tapi kalau dari sekarang kamu udah mulai rapikan, saya seorang pelajar yang baik, saya orang pelajar yang bekerja keras untuk mendapatkan nilai tertinggi. Saya dekat sama dosen saya foto sama ini, saya posting. Investor akan lihat, wah ini dari SMA aja udah punya pergaulan yang sangat baik nih, orangnya supel, humble.
Nah, itu kan berpengaruh juga. Jadi ingat, di materi udah ada juga tadi bagaimana cara create personal branding. Jadi ingat, investor itu akan melihat dari sisi foundernya. Oke, makasih banyak Kak. Wah, berarti kita harus punya personal branding yang kuat banget nih kalau kita mau terus maju. Tapi kita tetap harus terus maju juga nih, karena pertanyaannya makin banyak soalnya Kak. Aduh, banyak yang ambis ternyata. Aku pikir bakal sepi loh. Ini Kak, ada Florencia dari 8B. Tadi ada banyak usaha yang dimiliki. Untuk membuat produk sendiri itu idenya atau inspirasinya dari mana ya Kak? Nah, gitu Kak. Inspirasinya ketika lewat di jalan-jalan aja, jalan raya, jalan tol, saya kan lihat pisang tuh, ya. Jadi saya melihat bahwa pisang ini nggak punya musim kan, artinya kan dari Senin sampai Minggu selalu ada, Januari sampai Desember selalu ada. Berbeda dengan ketika kita buat nugget durian kan 6 bulan sekali itu. Jadi ketika saya ngelihat pisang ini, saya terinspirasi bahwa akan banyak konten yang akan lahir dari sebuah buah ini gitu Pak. Saya tanya sama Felix, dari sebuah pisang bagian mana sih yang nggak dimakan? Nggak digunakan, semuanya digunakan. Daunnya dipakai, batangnya dibikin kerupuk, buahnya ada namanya jantung pisang itu dibuat sayuran, buahnya digoreng, kulitnya dibikin kerupuk. Bahkan sekarang nanti sang pisang itu akan buat produk baru namanya kerupuk kulit pisang. Jadi ini akan melahirkan sesuatu yang menarik, konten-konten kreatif marketing yang menarik, dan saya yakin dengan buah ini nanti akan merubah mindset orang-orang luar negeri gitu loh. Yang ngelihatnya kan pisang itu kan hanya cuma buat dimakan doang. Saya kan punya mindset ini untuk go internasional juga, Felix. Jadi harapan saya waktu itu ketika melihat buah itu, saya melihat buah pisangnya, langsung muncul di pemikiran saya. Saya udah memikirkan forecast 10 tahun ke depan. Dengan buah ini saya akan berhasil, dengan buah ini saya akan sukses, dengan buah ini saya akan merubah dunia. Wah, berarti inspirasi awalnya dari lewat-lewat jalan tol, jalan raya gitu-gitu ya. Makanya Kak Ari bilang untuk menggali kreativitas itu kan nggak mesti harus berdiam diri, harus banyak mendapatkan insight. Misalnya setiap hari ke sekolah lewat jalan kiri, sekali-kali ambil kanan, jam tangan biasanya di sebelah kiri tukar kanan. Selalu berpikir dari arah yang berbeda untuk melatih kreativitas. Oh, berarti kalau kita nulis pakai tangan kanan, kita kadang-kadang harus jadi kidal juga gitu ya. Jadi kidal mencoba juga. Hal yang baru itu tidak salah. Mencoba hal baru itu tidak salah, karena itu kan melatih, merangsang, menstimulus kalian punya otak kanan untuk lebih bekerja lebih baik. Oke, benar. Miss Unika, apakah masih ada pertanyaan lagi, Miss? Masih banyak banget, coba saya pilih lagi pertanyaannya. Ini dari Brandon Cahyadita dari kelas 12 MIPA. Mengapa brand seperti McD dan brand terkenal lainnya tidak perlu terus berinovasi agar sales tidak menurun? Apakah karena kebanyakan orang Indonesia itu tertarik sesuatu yang selalu baru sehingga untuk UMKM itu harus terus berinovasi seperti itu? Itu pertanyaannya Kak Ari. Oke, dia tanya kenapa brand McD itu nggak usah berinovasi ya? Benar nggak, Mbak? Ya, betul. Dan brand-brand besar yang lain ya. Siapa bilang dia nggak berinovasi? Mereka udah 30 tahun kali. Bahkan ada yang udah 50 tahun. Kalian melihatnya pas masa suksesnya saja, tapi kalian nggak lihat waktu pertama kali mereka bangun itu luar biasa. Itu gagalnya KFC itu berapa kali. Colonel Sanders yang punya KFC itu di umur 65 tahun baru sukses. Bayangin tuh, berapa puluh tahun dia menghabiskan masa gagalnya untuk menikmati masa suksesnya di usia tuanya gitu loh. Artinya waktu itu nggak mungkin, yang Kak Ari bilang tadi, waktu itu nggak mungkin akan menenggelamkan mimpi gitu loh. Dia punya mimpi, ayamnya ini akan merubah dunia. Dan ternyata terjadi di umurnya 65 tahun. Tapi ya, dia nggak melihat sekarang dia punya cabang hampir puluhan ribu kan. Di Indonesia aja, KFC ada 650 cabang. Kebetulan aku kenal dekat sama San Gelael, pemiliknya, anak dari Ricardo Gelael. Ini generasi ketiga loh mereka. Dan luar biasa, si Colonel Sanders ketika menawarkan ayam waktu itu, dia harus jemput bola ke rumah-rumah, ditolak sampai ribuan orang. Bukan ribuan lagi, puluhan ribu orang yang nolak dia. Tapi dia nggak menyerah. Dia inovasi terus. Ketika dia cobain ayamnya ke orang bilang terlalu asin, dia inovasi lagi, bikin yang manis. Ketika terlalu manis, dia bikin lagi yang agak asam. Ketika ternyata asam, dia bikin lagi, akhirnya dikombinasikan sesuatu dari masukan-masukan tadi. Kenapa Kak Ari bilang open-minded, adik-adik?
Terima kritikan. Kenapa? Itu membangun kalian. Banyak anak-anak muda sekarang, milenial sekarang, generasi Z, Y, generasi Alpha, nggak bisa menerima kritikan. Bahkan gurunya bilang, kamu keras kepala. Karena kenapa? Karena mereka udah terbentuk dengan gadget di awal. Kalau generasi yang lama, ya mungkin baby boomer kayak orang tua kita, itu masih bisa menerima kritikan. Bahkan kalau kita ngobrol sama mereka, percaya deh, pasti kita disuruh dengerin baik-baik, duduk. Karena kenapa? Mereka memahami sekali bahwa kritikan itu penting. Nah, itu kita harus kembalikan norma-norma tersebut. Kita kombinasikan dengan kecanggihan yang ada sekarang, kreativitas yang dimiliki generasi milenial sekarang dengan open-minded yang saya bilang tadi. Ketika kamu sudah bisa open-minded, kamu bisa melewati inovasi tersebut. Di Indonesia banyak brand besar, mereka inovasi loh deh. Ketika mereka sudah inovasi dan brandnya sudah kuat, brandnya sudah besar, brandnya sudah nggak perlu lagi melakukan promosi yang begitu besar, produknya sudah menjual dirinya sendiri. Di industri kuliner ada 3 fase. Yang pertama fase hype. Ketika bisnis yang kamu buat 1-3 tahun itu, dia akan masuk ke fase hype namanya. Mulai naik tuh. Contoh apa yang lagi hype? Sampisang waktu itu, ya kan? Yang lagi hype boba. Yang lagi hype silin. Tapi fase kedua ada namanya fase lifestyle. Di 3-5 tahun. Ketika dia melewati masa hype, dia masuk ke fase lifestyle. Gaya hidup. Menjadi gaya hidup orang gitu loh. Ketika dia nongkrong, dia harus nongkrong di kopi kenangan, ya kan? Lifestyle gaya hidupnya. Tapi ada lagi fase yang lebih tinggi namanya culture, budaya. Ketika dia mau makan ayam, dia nggak akan milih-milih lagi, dia akan ke KFC. Ketika mau makan burger, dia akan ke McD. Dia udah melewati masa 15 tahun sustain. Bisnis yang sudah melewati 15 tahun, dia masuk ke masa culture atau budaya. Orang Indonesia melihat McD itu udah jadi budaya mereka untuk makan burger. Jadi ketika kalian punya bisnis nanti ke depannya, usahakan sustain sampai 15 tahun sehingga kalian bisa seperti McD. Kayak gitu. Wah, berarti kayak Bob Sadino gitu ya, berani memulai hal yang baru. Terus kan Bob Sadino setahu aku tuh, dia awalnya tuh sebelum jadi pengusaha sukses, dia kan jualan telur dari rumah ke rumah ya. Jadi kayak gitu ya Kak Bati? Betul. Jemput bola, balik lagi. Apa yang Kak Arya ajarkan tadi itu, sebenarnya inspirasi dari beberapa pengusaha yang sudah sukses sebelumnya. Tahu nggak orang kaya terbesar di Indonesia sekarang siapa? Sampurna kan? Jarum. Awalnya itu dorong gerobak. Dia paling terkenal lah sekarang, Pak Budi. Berawal dari dia jemput bola, jual gerobak, bawa-bawa kayak gitu. Nggak ada yang instan, semua butuh proses. Wih, oke. Waduh, kayaknya waktu kita udah mau habis nih. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, Mem. Boleh. Ya, satu pertanyaan lagi. Oke, Mem yang bacain ya, Mem. Soalnya kecil-kecil nih. Oke, saya yang bacakan ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ini kan kita tadi dibilang bahwa kita harus punya brand gitu ya, maksudnya kita harus membangun brand. Lalu ini ada Bimo mau bertanya, apa sih yang membedakan sang pisang dengan pisang yang lain? Sehingga orang ini sangat tertarik sekali dengan sang pisang. Ini kan seperti itu pertanyaan dari Bimo. Terima kasih. Unique selling point. Pertanyaan dia adalah unique selling point. Apa sih hal yang membedakan yang unik dari sang pisang dengan brand yang lain? Tadi Kari udah bahas, pertama kita punya shelf life panjang, 1 tahun. Jadi produknya ini bisa disimpan begitu lama di kulkas juga mau ditaruh, nggak akan basi dia. Jadi ketika kamu udah beli sang pisang, kamu taruh di kulkas seminggu, sebulan juga nggak akan basi. Selama itu di dalam kulkas ya. Kemudian yang kedua, sang pisang ini nugget, bukan pisang goreng biasa. Ya. Terus yang ketiga, dia seperti Jeko. Pendekatannya itu lebih ke topping. Jadi ada topping di atas produknya. Toppingnya bervarian dari 10 sampai 20 rasa sekarang. Itu udah membedakan dengan pisang yang lain yang tidak menggunakan topping. Terus yang berikutnya adalah, ya ini bukan kue artis. Kalau kue artis ya 3 bulan, 6 bulan gulung tikar. Kalau kita udah sustain, udah 4 tahun masih cabangnya masih puluhan, masih bahkan di Malaysia tambah terus. Artinya apa? Sang pisang memiliki value added, nilai tambah. Sang pisang mempunyai
positioning yang bagus, Sampisang memiliki brand yang kira-kira bisa unjuk gigi di mata internasional juga. Dan terakhir, Sampisang ini merupakan produk lokal dalam negeri dan merupakan contoh UMKM yang naik kelas. Itulah yang membedakan dengan pisang-pisang yang lainnya. Berarti kita kalau membuka bisnis harus itu ya, harus kreatif banget biar kita bisa beda Harus dari kreatif, harus pesaing inovatif, betul. Nah, bener kan? Jadi gitu ya. Semoga membantu ya, memberikan semangat hari ini, memberikan inspirasi buat adik-adik semua. Semoga ilmunya juga ada yang nancep juga. Dan ya paling itu dari saya, jangan pernah menyerah ya, apalagi di masa pandemi ini selalu ada hal yang baru. Waduh, sangat memotivasi sekali ya Mem Yayan ya. Habis ini kita buka bisnis sendiri nih. Iya, betul sekali. Semoga kedepannya banyak sekali anak-anak SMAK Penabur Sumarekon Bekasi yang mempunyai mental sekuat Pak Ari dan berani untuk memulai bisnis dan membuat perubahan untuk orang-orang di sekitar kita. Karena kan sekolah kita punya moto menjadi manusia bagi sesama. Betul. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Ari yang sudah mau berbagi dan untuk sharingnya hari ini sangat menginspirasi dan kami sangat bersyukur. Sangat senang sekali. Iya. Oke, Felicia. Oke, aku juga mau bilang makasih nih soalnya dari tadi kayaknya nama saya sering dibawa, jadi saya kalau nggak bilang makasih nanti dasar anak tidak tahu diri. Jangan lupa ya Felicia kalau ke pesta prom night jangan mojok di toilet ya. Gak mungkin. Ih, kakak jahat banget loh. Kita baru kenal tapi udah digituin saya. Tidak sudi. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya ya. Saya senang sekali hari ini. Mudah-mudahan tahun depan diundang lagi secara offline ya. Offline lebih keren kayaknya kalau kita ketemu secara offline. Mungkin tahun depan bisnisnya udah lebih banyak lagi. Dan saya berharap nanti ada anak-anak dari SMA Penabur yang saya bisa bimbing, saya bisa mentorin, saya bisa arahkan mereka untuk menjadi seorang pengusaha ke depannya. Saya tunggu kalian. See you on top. Salam hebat luar biasa. Satu lagi nih Pak, Kak. Berarti kalau misalnya berarti kalau ada anak Sumarekon Bekasi yang mau memulai bisnis, boleh menghubungi Pak Ari sebagai investor? Boleh. Oke. Informasi menarik. Oke. Terima kasih banyak. Karena kita memang lagi mencari bibit-bibit unggul yang kira-kira punya bisnis yang potensial yang bisa kita danai. Siap, mantap sekali. Oke, Felis, kita mau tutup untuk webinar utama ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ari, terima kasih untuk panitia dan Felicia. Oke. Thank you ya. Jangan lupa ikutin kuisnya ya. Sama nitip salam buat Jessie, teman saya nanti juga ada namanya Jessie yang akan hadir. Terima kasih Kak Ari. Bye-bye. Sehat semuanya Ibu Kepala Sekolah. Ya, terima kasih Felicia, Pak. Terima kasih Pak. Yunika. Ya, sehat semuanya ya. Bye. Terima kasih semuanya. Ya, yang ganteng udah hilang nih. Aduh, sedih. Belum, masih ada. Aduh, malu banget. Aduh, udah. Oke, Felis. Aduh, udah. Lanjut. Lupakan. Kayak. Kan kita udah segala macam nih, Miss. Kita mau ngapain sekarang? Sekarang, iya, silakan Bu. Sekarang kita mau masuk ke Kapita Selekta. Nanti akan ada pembicara-pembicara yang masuk ke Kapita Selekta. Jangan lupa nanti di Kapita Selekta juga tetap lakukan yang terbaik karena ada 3 hasil karya atau hal menarik yang akan diambil sebagai pemenang. Nanti akan mendapatkan hadiah juga. Iya. Sekarang istirahat dulu ya Bu ya. Anak-anak. Oke, siap. Mungkin Bu YN sama Felis juga bisa istirahat, minum dulu. Nanti jam 10 start Kapita Selekta. Jadi anak-anak minta tolong ke Zoom Kapita Selektanya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Yunika, Felis. Aku bingung tadi soalnya aku nggak ngerti tandanya yang mana yang udah mulai atau belum. Aku bingung loh. Udah live, aku nggak tahu. Jadi aku nggak tahu tadi. Ada tulisannya live di situ. Maaf, Oke. Katro. Kita sudah sampai di ujung acara ya, Felis. Iya, Miss. Ya, dan
pasti sangat ditunggu-tunggu. Pasti udah penasaran siapa nih yang bakalan dapat OVO gitu ya. Apalagi Felis, tadi waktu webinar ya. penasaran nggak? Oh iya, aku penasaran banget. Tapi aku udah tahu sih aku nggak mungkin salah satunya. Jadi ya sedikit patah hati. Aduh. Oke. Bagaimana kalau kita langsung mulai aja, Felis? Biar nggak deg-deg. Oke. Mungkin Miss dulu yang bacain ya. Peserta di webinar adalah jeng. Ada 15 ya, Felis? Iya, Miss. Itu udah peserta terbaiknya itu, Miss. Nicolo dari kelas 10 MIPA 1, Alexander Parahita dari kelas 11 MIPA 2, lalu Angelica dari kelas 11 IPS 1, Florencia dari kelas 8B SMPK Penabur Sumarekon Bekasi, lalu kemudian Bimo Sitanggang dari kelas 11 MIPA 1, Brigita Angelia dari kelas 11 MIPA 2, lalu kemudian Brandon dari kelas 12 MIPA 1, Silviana Rahel dari kelas 12 IPS, Nathanael dari kelas 11 IPS, dan Mackenzie dari kelas 8A SMPK Penabur Sumarekon Bekasi. Oh, masih ada ternyata. Yang ke-11 adalah Grace Maria dari kelas 10 IPS 2, Vincent dari kelas 8C SMPK Penabur Sumarekon Bekasi, Christabel Elva kelas 8 SMPK Penabur Sumarekon Bekasi, Fernando kelas 10 MIPA 1, dan Cheryl Anderson dari kelas 10 IPS 1. Selamat kepada para peserta terbaik, luar biasa. Pertanyaannya banyak banget dan bagus-bagus ya, Felis ya. Bangga banget loh. Aduh, ada kelas saya di situ, Miss. Aduh, udahlah nggak bisa kata-kata saya. Bangga. Luar biasa banget. Iya. Saya sampai terharu melihat respon peserta yang luar biasa. Oke, kita lanjut aja ya, karena kita diburu waktu juga ternyata nih. Kita bakal umumin peserta terbaik di workshop e-commerce. Oh, ini belum ada namanya? Atau? Oh, ada. Oke. Silakan, Felis. Oh, saya e-commerce ada Yehezkiel Nenggolan dari 12 MIPA 1. Nah, peserta terbaik di food workshop ada April dari X-IPA 2, Kahiskia dari 11 MIPA 1, dan Porajo Noel dari 12 MIPA ... Lanjut. Peserta terbaik di workshop beauty class. Cek di Instagram sekolah ya, teman-teman. Oke. Peserta terbaik di workshop video editing. Cek di Instagram sekolah juga. Oke. Masih loading ternyata. Peserta terbaik di workshop app Android Maker ada Kak Kinsey dari 11 MIPA 1 dan Timothy dari 11 MIPA 2. Sedangkan peserta terbaik di workshop content creator bakal dibacain sama Miss Yan. Peserta terbaik di workshop content creator adalah jeng. Siapa ya? Ruth Frederica dari kelas 11 MIPA 2, Gracelyn dari kelas 10 MIPA 1, dan Sevanya dari kelas 8 PSB. Selanjutnya apa lagi nih? Peserta terbaik dari workshop desain grafis. Waduh, siapa nih? Ini ahlinya Pak Matias biasanya nih ya. Siapa ya? Lorencia Ellen dari kelas 10 MIPA 2 dan Vincent Theodore dari kelas 8A SMPK Penabur Sumarekon Bekasi. Keren banget ini pasti. Saya penasaran loh, Felis, seperti apa hasil desainnya. Selanjutnya, peserta terbaik di workshop public speaking adalah jeng. Siapa ya? Agnes Tio dari kelas 12 IPS, Leticia Hannah dari kelas 12 MIPA 2, serta Grace Maria dari kelas 10 IPS 2. Selamat kepada para pemenang.
Selanjutnya, Felicia akan membacakan untuk peserta terbaik di workshop yang lain. Silahkan Felicia. Oke. Peserta terbaik di workshop Doodle Art adalah Kariski Daniel dari 12 IPS, Claudia dari 10 MIPA 2, dan Dinda dari 11 IPS 1. Selanjutnya, Indonesia memilih workshop komik yaitu ya, saya udah semangat banget. Ternyata cek di Instagram sekolah. Malu-maluin. Peserta terbaik di workshop kelas menulis adalah Alexander dari 11 MIPA 1, Negita dari 12 IPS, dan Skolastika dari 8 CPSB. Wih, masih ada lagi. Peserta terbaik di workshop nail art ada Tania, Charlene, dan Mikaela. Sedangkan peserta terbaik di workshop face painting adalah Kameri dari 12 MIPA 1 dan Natania dari 11 MIPA 1. Sekali lagi selamat kepada para peserta terbaik. Tadi saya ikut yang face painting. Semuanya antusias dan sangat tertarik dengan workshopnya. Ada yang menggambar-gambar gitu di wajahnya. Hasil gambarannya juga bagus-bagus banget loh, Felis. Tadi Felis ikut apa? Aku ikut itu, Miss, yang bikin FF itu loh, Miss. Oh, gimana? Udah praktek? Udah susah. Tapi seru kan? Seru lah, Miss. Apa sih yang bisa nandingin itu? Oke. Lalu selanjutnya mau ngapain nih, Felis? Wah, karena Class of the Month saya nggak boleh ngumumin, berarti harus Miss ini yang ngumumin. Oke, baiklah. Ini pengumuman selanjutnya yang sangat ditunggu-tunggu. Class of the Month Januari 2021 jatuh kepada kelas 12 IPS 1. Kelas 12 IPS, maaf ya. Kelas 12 IPS. Selamat kepada kelas 12 IPS. Kriteria penilaiannya adalah kelas teraktif. Seperti itu. Ada fotonya nggak nih? Wah, selamat. Waduh, cakep-cakep semua ya. Selamat ya kakak-kakak. Aduh, keren. Ini Class Iya. of the Month ya? Iya, Miss. Wah, keren sih. Iya, Bu. Wah, luar Tapi doi saya nggak ada di sana, jadi saya sedih. Selamat kepada kelas 12 IPS. Selamat. Kita udah sampai di penghujung acara aja nih. Tapi karena tadi kalau nggak salah di pertama kita ada kendala sedikit ya, Miss. Jadi kita sekarang bakal mendengarkan kata penutup dari Miss Rugun. Persilakan waktunya, Miss. Ya, terima kasih, Fel, Bu Silakan, Yunika. Rugun. Saya lanjutkan yang tadi terputus ya. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber kita yang luar biasa. Sudah memberikan berbagai informasi yang bisa langsung dipraktekkan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai remaja di sekolah untuk tetap produktif di masa pandemi. Anak-anak kami, pesan saya dan kami semuanya, Bapak Ibu Guru, jangan sia-siakan. Apa yang sudah kalian dengar, jangan hanya sampai di sini, tapi benar-benar kalian mulai praktekkan dalam kehidupan kalian. Karena bisa saja itu merupakan langkah awal dari satu keberhasilan ke depan yang akan kalian capai. Itu saja dari kami, doa kami beserta kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Silahkan Bu Felis dan Bu Yunika, saya kembalikan. Oke, terima kasih, Miss. Terima kasih banyak. Sedih ya, udah mau selesai. Oh, tadi baru mulai loh rasanya. Oke, mungkin Iya, karena mungkin saking serunya ya, Felis ya. Ya sudah. Kita tutup Terasa semua udah siang aja. hari ini. Berarti Ya. kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Jekti. Silahkan, Gi. Baik, mari kita menutup kegiatan workshop kita pada siang hari ini. Bapak, Ibu, Guru, karyawan, dan anak-anak, mari kita satu di dalam doa.
Kami menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena dari pagi hingga siang hari ini kami boleh mengakhiri kegiatan workshop kami dengan baik, dan kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami, memberi kami kelancaran di dalam mengikuti kegiatan workshop ini. Dan biarlah kami memetik hasil yang baik, pengalaman yang baik dari kegiatan kami ini untuk masa depan kami, mempersiapkan diri kami terutama mengisi kegiatan yang lebih positif di masa-masa pandemi ini. Kami mau melakukan aktivitas kami yang lain sehingga Tuhan tetap memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, makasih Bu Jekti. Selesai deh. Terus apa lagi ya? Sebenarnya nggak ikhlas ya, Felis ya. Masih pengen ada ke Ari lagi. Iya, nggak ada ganteng lagi loh. Ada workshop lagi. Padahal tadi ada penyegaran mata lah sedikit. Iya, betul. Tapi saya nggak boleh, Felis. Nggak ada marganya nggak boleh, kata Papi loh. Harus ada marganya. Oke, berarti kita tutup. Terima kasih untuk para pembicara, terima kasih untuk panitia, dan terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu di workshop tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.